Izin saya mulai. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar hari Minggu malam ini dengan topik yang sebetulnya cukup berat ini. Rahasia tembus 10 Scopus dalam 3 tahun di INTI International University Malaysia. Karena memang saat ini INTI International University membuka kesempatan beasiswa untuk mahasiswa internasional, baik dari Indonesia maupun dari negara-negara lain. Kemarin sebetulnya saya sudah online webinar dengan para penerima beasiswa INTI International University yang mengambil coursework online. Nah, malam ini kita fokus untuk para beasiswa, para pejuang beasiswa yang rencananya mau mengambil research ya, study mode by research. Perkenalkan, saya Aan Sriani, saya tinggal di Malaysia sejak 2008, aktif sebagai medical consultant dan juga seorang education consultant, khususnya untuk pasca sarjana. Dan saya akan menjadi host Anda malam ini dalam webinar. Topiknya PSD lancar, Scopus aman, rahasia tembus 10 Scopus dalam 3 tahun bersama INTI International University. Oke, saya mau kenalan dulu, boleh diisikan di dalam poll challenge ya. Dari mana sih datangnya Bapak Ibu malam ini, domisilinya, dan juga dari universitas mana. Terima kasih sekali sudah hadir di malam minggu ini, luar biasa energinya. Saya dapat registrasi sekitar 100, mudah-mudahan banyak yang akan join malam ini karena narasumber saya sudah hadir bersama saya malam ini. Nah, webinar Beasiswa Pasca Sarjana Malaysia, saya ulangi lagi, disponsori langsung oleh INTI International University. Salah satu universitas top di Malaysia yang usianya cukup tua karena sudah 39 tahun ya. Berdiri itu dari tahun 1986 dan alhamdulillahnya baru-baru ini keluar kenaikan QS ranking world yang cukup tinggi. Sekarang posisi INTI International University berada pada ranking 509. Nah, topik malam ini walaupun kita akan ngobrol santai, tapi tentunya serius seputar tantangan publikasi Scopus yang sering jadi momok ya, quote unquote momok bagi calon mahasiswa PSD dari Indonesia. Dan tentunya tantangan terbesar kita adalah bagaimana sebenarnya publikasi itu bisa berkualitas walaupun kita diminta kuantitas. Jadi tentunya kita perlu strategi yang benar dan dukungan yang tepat. Malam ini kita sudah kedatangan seorang wanita hebat, seorang akademisi dan juga peneliti kelas dunia. Sudah menjadi pembimbing ratusan mahasiswa S2 dan S3 lintas negara. Beliau adalah Profesor Dr. Desinta Arofa Dewi, PhD in Computer Science, UKM Malaysia. Nah, saat ini beliau aktif di INTI International University sebagai peneliti senior di bidang AI, Artificial Intelligence, Data Science, dan IoT. Juga memimpin Center for Data Science and Sustainable Technology. Beliau telah menghasilkan 102 publikasi ilmiah yang telah dibaca lebih dari 11.655 kali dan juga sudah mendapatkan 337 sitasi. Sudah banyak menjembatani dunia akademik dan industri melalui berbagai proyek kolaboratif, serta dikenal sebagai mentor yang sangat inspiratif bagi mahasiswanya dan tentunya para peneliti muda di bidang teknologi dan inovasi. Selamat malam, Profesor Dr. Desinta Arofa Dewi. Selamat datang, Prof.
Selamat malam, Mbak An. Selamat Selamat malam malam. juga untuk semua audiens yang sudah hadir. Iya nih Prof, kita kedatangan dari Malang sampai Bangka Belitung juga nih. Jadi lumayan cukup dari Sabang sampai Merauke juga. Dan tentunya nanti rekaman kita akan on demand ya. Jadi kalau yang tidak sempat hadir juga bisa didengarkan oleh mereka. Nah, Prof, betul nggak ya tadi angka-angkanya sudah 100 ilmiah nih, betul ya Prof ya? Iya, betul. Terima kasih. Waduh, dan sebetulnya ini kan di STEM ya, AI, IoT, data science ini sangat jarang loh perempuan ada di bidang ini. Betul nggak ya, Prof? Iya, kalau dulu tuh memang jarang, tapi sekarang sudah banyak sekali, terutama peneliti-peneliti muda yang tahu bahwa tren sekarang itu memang computer science itu memang artificial intelligence. Jadi banyak yang mulai expose apa they decide to expose gitu ya kepada AI, dan apalagi AI ini memang bisa masuk ke beberapa field. Nah, jadi kita bisa encourage multidisciplinary approach. Nah, jadi dengan demikian AI ya semakin trending sampai sekarang dan banyak sekali wanita-wanita hebat juga yang join AI sekarang. Begitu ya. Jadi lebih banyak temennya sekarang ya. Wanita-wanita hebat yang join dengan Profesor Desinta. Nah, Prof Desinta, saya dengar Prof dari Bandung ya. Betul? Iya, betul betul, asal Bandung dulu tahun 2003. Kebetulan ada tahun 2003 dulu kita masih master ya. Jadi syarat untuk menjadi dosen di Malaysia itu master. Jadi kebetulan memang ada salah satu college di Malaysia yang mencari dosen-dosen dari Indonesia, dan saya mendaftar dan alhamdulillah diterima begitu. Alhamdulillah 2003. Wah, udah cukup lama sekali di sana. Ya, baru 22 tahun. Dulu waktu tahun 2003 itu kan cerita soal Malaysia belum terlalu banyak ya, Betul, media internet kan belum banyak ya. betul. Pada saat itu bagaimana tuh Prof bisa dapat undangan itu? Pasti ada sesuatu trigger point ya. Ya, saya rasa waktu itu em, movementnya itu trigger dari ramenya dosen-dosen di Malaysia yang mengambil S3 di luar negeri sehingga mereka ada kekosongan. Dan karena kultur yang sangat dekat dengan Indonesia sehingga mereka, dan dosen-dosen Indonesia itu terkenal sangat sangat humble, kemudian juga mereka pekerja keras dan mereka juga bisa bergerak di luar bidangnya, mereka sangat adaptif. Nah, jadi ketika saat itu ada kekosongan dosen yang ada di Malaysia, mereka memutuskan Indonesia lah yang nampaknya bisa membantu. Nah, semenjak itu sebenarnya dimulai dari tahun 2000 sih. Nah, kebetulan waktu itu saya baru lulus master, jadi 2003, ya mungkin rezeki saya juga, saya mendaftar dengan teman-teman, sehingga saat itu di college tempat saya bekerja dulu ya, sekarang bukan inti dulu. Nah, jadi di tempat kerja dulu itu ada sekitar 20 sampai 25 dosen-dosen Indonesia lulusan dari luar negeri juga yang bergabung gitu dan datang ke Malaysia, dan masa itu gelombangnya sangat besar dan mereka sangat berpuas hati gitu istilahnya dengan performance dosen-dosen Indonesia gitu. Wah, alhamdulillah. Dari 2003 sampai sekarang sudah lama sekali. Baik, Prof, sebentar lagi kita akan mulai, tapi saya mau polling dulu boleh ya, Prof ya? Karena waktu kita diskusi mengenai topik 10 Scopus dalam 3 tahun ini, saya yakin ini tantangan banyak orang. Betul ya? Jadi saya mau poll sebentar, kira-kira sebelum kita mulai nih ya, belum dengar strategi dari Prof. Apa sih feelingnya teman-teman gitu ya, PSD challenge nih gitu ya. Menurut Anda bisa nggak ya secara kemampuan tembus Scopus dalam 3 tahun? Kayaknya berat atau nggak tahu, nggak yakin karena belum pernah nulis jurnal. Oke, oke. Sudah 50% nih bilang kayaknya berat nih, Prof. Setengah dari audiens. Oke, jadi hasilnya 56% bilang kayaknya berat, Prof. Kemudian 30% Baik.
30% oke, bisa tembus 10 Scopus dalam 3 tahun, pede, wah cukup tinggi ya. Sekitar 18% nggak tahu karena belum pernah nulis jurnal. Jadi audiensnya lumayan spread nih ya hari ini, malam ini Prof. Ada yang belum pernah nulis jurnal, sampai, yang punya mental block karena rasanya berat, ini yang paling banyak, dan kemudian, tentunya ada sekitar 30% yakin bisa tembus 10 Scopus dalam tiga tahun. Jadi tentunya jangan sia-siakan kesempatan ini karena, Prof. Devinta sudah publish 102. Jadi 10 tuh apa sih? Kalau buat Prof. Devinta karena udah tembus di atas 100 gitu ya. Nah, sebelum kita ngomongin Scopus lebih detail Prof, saya mohon di-guide ya. Kalau kita ngomongin S2 dan S3 by research di INTI, terutama untuk international student karena audiens kita internasional, rata-rata dari Indonesia. Sebenarnya sistem belajarnya seperti apa ya Prof? Boleh di-share, jadwalnya seperti apa? Iya, baik. Pertanyaannya sangat bagus ya, Mbak An. Dan saya yakin pertanyaan ini sangat membantu untuk rekan-rekan sekalian, audiens yang hadir hari ini untuk memulai program by research ya. Jadi rekan-rekan sekalian, sebetulnya ada dua mood dalam studi postgraduate. Postgraduate itu kan berarti kita kan sebagai adult learner ya, berarti yang sudah dewasa dan kemungkinan sudah punya komitmen tertentu gitu, baik komitmen keluarga atau bekerja atau yang lainnya. Sehingga postgraduate program itu memang didesain dia lebih fleksibel, lebih memahami waktu dari rekan-rekan sekalian. Nah, jadi yang ditawarkan oleh Inti International University itu ada dua mood. Yang pertama ada coursework mode, yang kedua ada by research gitu ya. Nah ini of course tricky ya, tapi apapun pilihannya itu tidak ada satu yang lebih baik dari lain tuh nggak ada lah intinya ya nanti juga master juga gitu ya. Nah untuk yang masternya PhD ini mood belajarnya yang harus diperhatikan adalah durasi. Kenapa? Karena kalau by research itu time managementnya ada di tangan mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti sesudah mendaftar, sudah mendapatkan visa gitu ya dari Inti sudah melalui berbagai prosedur, maka nanti akan ditanya bidang risetnya apa, kemudian nanti akan diassign kepada supervisor yang bidangnya sesuai. Kemudian dari sana nanti akan di-guide-nya itu ada satu mata kuliah yaitu riset metodologi. Nah, riset metodologi ini rekan-rekan sekalian bisa mendapatkan pendekatan terbaru mengenai riset. Kita sekarang hidup di tahun 2025. Jadi ada beberapa aspek riset yang sudah diperbaharui dengan pendekatan tertentu dengan teknik-teknik tertentu. Nah, ini teman-teman harus update gitu ya. Karena kalau mau tujuannya publish ke Scopus, itu memang kita harus update. Nggak bisa pakai sistem yang dulu-dulu istilahnya gitu ya. Apa sistem dulu-dulu itu? Mungkin metodenya atau pendekatannya itu menggunakan tool yang lama. Nah, kalau yang sekarang tuh ada beberapa metode baru. Ini yang akan diupdate, dibantu dalam kelas riset metodologi. Nah, trikinya adalah dalam kuliah riset metodologi itu bersifat general. Jadi teman-teman kemungkinan kan backgroundnya lain-lain nih. Kalau saya kan ada computer science, mungkin ada yang dari engineering, dari hukum, dari life science atau social science dan seterusnya, atau dari multidisciplinary research. Nah, ketika teman-teman nanti hadir di kelas riset metodologi itu memang kita harus membuka wawasan. Tidak ada judgement, tidak ada apa. Jadi maksudnya terbuka aja, kita lihat sains sekarang seperti apa, pendekatannya seperti apa, nanti baru kita reflect kembali yang cocok untuk kita apa. Nah, itu yang pertama, riset metodologi. Yang kedua, nanti teman-teman yang harus punya timeline sendiri. Itu memang harus disiplin kuncinya, cuman niat yang kuat. Saya senang semuanya orang datang walaupun, dan saya juga senang tuh Mbak An, mereka kan bilangnya berat. Kalau berat tuh berarti possible ya. Kalau nggak possible pastilah tidak akan hadir di sini. Tapi alhamdulillah semua hadir di sini sehingga saya yakin teman-teman punya niat gitu ya. Nah, yang saya ingin tekankan adalah pertama tuh memang niat dulu, komitmen dan disiplin. Kita nggak bisa ya dalam bidang apapun tanpa komitmen, tanpa disiplin itu memang susah apapun yang mau kita capai ya. Nah, jadi dari sana nanti timelinenya harus dibuat, nanti saya terangkan caranya. Kemudian juga harus bertemu dengan supervisor. Remember, supervisor tuh banyak supervisinya ya. Jadi mereka juga ada kegiatan sendiri. Jadi memang harus teman-teman yang akan lead
riset teman-teman gitu loh. Jadi istilahnya itu nggak bisa kita bergantung pada supervisor. Oh, supervisor harus manggil saya. Nah itu kemungkinan apalagi di luar negeri independent learning itu sangat penting. Nah jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi lead researchnya memang dari teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman harus bisa bagi waktu. Itu sangat penting. Waktu kita semua sama 24 jam ya. Nah, Malaysia juga 1 hour ahead ya, jadi 1 jam lebih cepat daripada Indonesia. Itu juga teman-teman harus bisa apa namanya melihat patternnya. Jadi usahakan pekerjaan tetap jalan, hubungan baik dengan keluarga, dukungan dari keluarga itu tetap. Yang ketiga risetnya. Nah, berdasarkan penelitian, kalau master program atau PhD program itu setiap hari kalau kita disiplin meluangkan waktu 2 jam sampai 3 jam itu sudah sangat membantu. Tapi terarah. Jadi kalau kita mau riset itu udah harus disiapin. Ibarat mau berenang harus disiapin gitu. Pakai renangnya, kolamnya, ini itu harus disiapin. Sama juga. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti random atau gimana tuh biasanya apa hasilnya kurang fokus. Nah, kita harus fokus, kita harus tahu, harus dirancang, baru nanti apa go to the research. Nah, itu insya Allah kalau benar konsisten dalam waktu 3 tahun itu inti sudah ada perhitungannya itu memang possible to do gitu juga termasuk dengan publikasinya secara garis besar itu kayaknya Mbak. Iya, terima kasih, Masya Allah, Profesor Desinta. Karena masih banyak yang masuk ke saya, pertanyaannya adalah, jadi riset ini kuliahnya kapan gitu. Nah, kalau pemahaman saya dari penjelasan Prof Desinta tadi, memang di awal ada mata kuliah research, habis gitu kita harus lead sendiri, mandiri sebagai adult learner, dan kita juga yang harus rajin schedule dengan supervisor yang di-assign. Betul seperti itu ya, Profesor? Betul banget Mbak An. Jadi memang kalau kita sudah berani mengambil apa program pasca sarjana by research itu memang kendali timingnya itu ada di kita. Dan of course Inti juga akan melihat gitu ya perkembangan karena setiap semester nanti supervisornya harus mengisi ada namanya borang itu perkembangan dari studentnya itu harus dilaporkan. Dan itu nilainya ada dua, satisfactory dengan unsatisfactory. Ya kita usahakan satisfactory lah. Kalau satisfactory apa syaratnya? Ada progres. Nah, jadi paling nggak ada progres, walaupun kecil tapi ada itu jauh lebih baik daripada nggak ada terus brek gitu. Itu biasanya tuh nggak kurang-kurang terarah. Apapun itu memang teman-teman harus apa ya sebelum mendaftar ke Inti kalau memang di program yang 10 Scopus ini memang harus dirancang dulu, dipersiapkan dulu dan itu sangat possible. Nanti saya akan share juga ada template yang akan membantu teman-teman untuk memulai riset. Jadi nanti sudah langsung terarah dan itu mudah sekali. Template ini sangat terkenal dari seorang dosen di Malaysia namanya Dr. Otman Talib dulu dari Universiti Putra Malaysia. Itu template-nya selalu saya bawa kalau saya berkunjung ke Indonesia. Dan nanti saya akan share dengan teman-teman yang hadir di sini supaya bisa mencuri start gitu sebelum daftar ke Inti itu kita udah tahu riset kita kemana. Itu mendorong kita untuk fokus. Jadi memang kita memerlukan tool teman-teman. Kita nggak bisa bekerja sendiri. Kita harus memperluas wawasan, kita harus memperluas network, pikiran kita harus terbuka. Jadi masalah tuh mesti adalah mau by riset, my coursework tuh ada aja masalahnya gitu ya. Tapi sekarang kita choose by research, ya sudah fokus aja ke sana. Nggak usah membandingkan, kita fokus, kita harus selesai. Dan nanti kita bikin timeline sehingga nanti teman-teman apa bisa publish gitu. Saya ada mahasiswa saya di tahun yang kedua sekarang. Itu mahasiswa saya kebetulan dari engineering, tapi supervisornya saya. Tahun kedua dia sudah menghasilkan 7 Scopus. Jadi tinggal 3 lagi. Dia udah Sekali selesai lagi, dan Masya dapat gelar. Allah. Jadi benar-benar possible ya, Prof ya. It is possible. Heeh. Ya. Prof, sebelum kita masuk ke teknis ya, untuk strategi 10 Scopus ini, mungkin saya satu pertanyaan lagi. Ini sepertinya masih banyak keraguan ya, masih banyak keraguan. Prof mungkin bisa cerita, mahasiswa internasional yang melakukan research dari negaranya masing-masing, seperti itu ya. Kemudian supervision kan pasti online ya, schedule, jadwal, intensivitasnya mungkin agak berbeda dengan kalau di Malaysia. Nah, Prof mungkin bisa share selama pengalaman Prof membimbing supervision online ini, rata-rata berapa persen itu Prof yang memang sudah komit itu maju terus, bisa selesai waktu.
Iya, baik, terima kasih. Memang salah satu selain QS ranking tadi sempat dibahas ya, QS ranking bahwa Inti alhamdulillah sekarang masuk ke 509 gitu ya, 509 dunia. Kita juga ada benchmark apa istilahnya, benchmark yang lain untuk menentukan bahwa satu universitas ini tergolong ke dalam universitas yang baik. Itu namanya tuh MAIRA. Jadi memang itu adalah internal di Malaysia. Saat ini Inti itu five star. Five star berarti memang sangat tinggi rankingnya. Dan kita in six star. Six star itu the highest. Nah, apa ciri-ciri orang apa universitas yang mendapatkan six star, 6 bintang itu adalah mahasiswanya yang graduate on time. Jadi GOT gitu. Nah, di sini makanya saya paham kenapa sesi ini diadakan gitu ya. Jadi kita mempersiapkan mahasiswa, kita membantu, apalagi walaupun saya lama di Malaysia, Mbak An juga Malaysia, kita masih saya masih orang Indonesia, paspor saya hijau gitu ya. Jadi saya paham sekali. Saya ada beberapa teman-teman saya yang ada di Indonesia, mereka ada komitmen gitu ya, pekerjaan dan seterusnya. Nah, jadi saya sangat paham sekali. Jadi yang inti sekarang ini fokusnya adalah six star. Jadi untuk mendorong mahasiswa untuk graduate on time. Nah, berdasarkan apa namanya pengalaman saya untuk mahasiswa master dengan PhD itu tentu tidak 100% komitmennya itu. Dari yang saya lihat dari sekitar 100 mahasiswa PhD dan sekitar ada 25 yang saya ikut melihat gitu ya perkembangannya mahasiswa S2 itu memang ada yang memutuskan untuk berhenti atau dia apa namanya eh, cuti dulu 1 semester gitu ya. Nah itu biasanya karena masalah keluarga, kemudian masalah finansial dan seterusnya. Jadi maksud saya seperti yang saya bilang kita harus mempersiapkan betul-betul masa studi ini. Jadi jangan begitu semangat tapi tanpa persiapan itu jangan. Nah dengan kita terus-menerus memberikan semangat pada mahasiswa, bahkan mahasiswa itu ada yang sakit man. Jadi seorang wanita dari Cina dia sempat keguguran, dia ya kesehatan kita nggak pernah tahu ya, apalagi wanita gitu kan sempat mengalami hal tersebut, tapi beliau semangatnya luar biasa. Kemarin, walaupun tertunda 1 semester, kemarin langsung proposal defense. Jadi sekarang ini bisa saya katakan dari postgraduate student, terutama yang di Faculty of Data Science, itu 80% memang on time. Yang 20% tentu ada masalah sedikit, which is wajar gitu ya, selama ada komunikasi dengan supervisor. Supervisor itu manusia juga, punya kehidupan yang sama juga. Jadi mungkin ada beberapa yang agak judes, mungkin jarang senyum, ya enggak apa-apa lah. Kita yang penting ada komunikasi, mungkin di beliau sukanya formal. Kalau saya kebetulan memang suka ngobrol gitu ya, jadi suka cari tahu masih saya. Intinya adalah kita terus-menerus menggait student supaya mereka bisa graduate on time. Kalau 3 tahun ya 3 tahun lah. Kalau 4 tahun ya 4 tahun lah, maksudnya durasinya itu ya kalau ada halangan atau seperti apa. Nah sekarang ini alhamdulillah 80% seems to be on track tuh Mbak Ann. Alhamdulillah 80% on track dan yang 20% mungkin masalah keluarga dan lain-lain. Tapi bukan Betul, karena kesehatan. ya kesehatan, bukan karena tidak ada pembimbing. Karena aku sering baca-baca nih, Prof. Baca-baca minim pembimbing, kemudian dana publikasi nggak ada. Nah, ini Iya, saya juga dengar di Inti ternyata publikasi fee ini juga disupport ya, Prof. ya betul sekali Mbak An. Tadi saya untuk masalah kesehatan saya juga ada satu mahasiswa saya dari Vietnam. Itu kan kalau masuk ke Malaysia itu mau mendapatkan visa kan harus go through health screening ya Mbak An. Nah kebetulan dia ada penyakit penyakit turunan gitu. Jadi apa istilahnya nggak lulus lah gitu. Jadi dia harus screening for second time. Itu membuat dia lambat datang ke inti. Tapi risetnya terus gitu. Jadi dia datang sekarang dia sudah masuk chapter 2 gitu. Itu contohnya ya teman-teman ya. Jadi dari negara luar juga nggak mudah gitu masuk ke Malaysia. Kita termasuk mudah sekali orang Indonesia deket bahasa juga sama. Jadi seharusnya semakin melancarkan lah studi kita gitu ya. Nah mengenai biaya publikasi ini alhamdulillah Inti memang komitmen gitu untuk mendukung publikasi, mendukung mahasiswa dengan dosen untuk publish di Scopus. Tentu teman-teman mungkin ada di sini yang sudah tahu ya, Scopus itu ada dua. Jadi ada jurnal yang berbayar dan yang tidak berbayar. Of course, saya sebagai research track ya, staff di INTI itu ada dua, ada teaching track, ada research track. Saya sebagai research track itu juga diharuskan untuk mengirimkan paper ke jurnal yang tidak berbayar karena itu dianggap kualitasnya lebih baik. Nah, sebagai seorang profesor, saya harus bisa membuktikan bahwa riset saya bisa tembus ke sana. Cuma halangannya adalah
dia lama Mbak An. Jadi perlu setahun gitu atau hampir 2 tahun untuk publish. Nah, kemudian kita juga ada beberapa jurnal yang berbayar. Nah, berbayar ini tentu kita harus berhati-hati. Jangan sampai istilahnya kita masuk ke predator list gitu ya. Nah, itu nanti ada triknya juga gitu ya. Bagaimana kita melihat cara melihat jurnal yang potensi yang akan save gitu ya. Nah, makanya ini nanti kalau kita publish Scopus gitu ya, Q1 sampai Q4, yang garis itu Q4. Tapi saya ada pengalaman jurnal Q4 itu ada satu jurnal dia di Q4 terus selama bertahun-tahun kayak dia nggak tahu lah nggak naik-naik tapi juga alhamdulillah listed terus dalam Scopus. Jadi udah jadi langganan kita gitu. Kalau karena kita udah tahu standarnya kan itu ada juga langganan. Nah, inti itu berkomitmen memang untuk mendukung semua mahasiswanya. Tentu ada term and condition. Term conditionnya apa? Karena nanti dari publikasi Scopus itu inti akan mengcapture semua apa namanya jurnal paper dengan istilahnya itu SDG keyword ada nanti saya ajarkan lah ya. Semua supervisor nanti akan mengajarkan itu. Jadi ada SDG keyword yang harus dimasukkan ke dalam paper, kemudian ada citation, nggak boleh self citation, inti sangat melarang itu. Jadi kita harus cite yang betul, yang dari Scopus juga dari inti, kita saling mendukung dan seterusnya. Nah, nanti itu dipenuhi. Nah, kalau itu dipenuhi, itu akan didanai, Mbak An. Dan apa cukup besar, apalagi untuk mahasiswa yang berhasil ke Q1. Saya ada 3 mahasiswa saya di tahun ini yang berhasil ke Q1, itu memang inti sangat mensupport. Kemudian kita kenapa masuknya ke jurnal yang berbayar? Karena jurnal yang berbayar ini dia membayar reviewer, Mbak. Jadi kan jurnal itu ada reviewernya. Kita kan maunya cepet ya. Mahasiswa kan 3 tahun harus cepet tuh. Nah, jadi kita cari yang jurnal kompeten. Kemudian juga kita sangat menghargai beberapa jurnal yang sebetulnya kalau di Inti masih diakui, tapi di Indonesia tidak. Contohnya MDPI, Frontier, dan seterusnya. Itu kita sangat menghargai. Kita tidak akan kirim ke sana untuk mahasiswa Indonesia, tapi untuk mahasiswa dari negara lain kita akan mengirimkan ke sana. Nah, itu disupport oleh Inti, Mbak An. Seandainya katakanlah tidak cukup mungkin karena jurnalnya besar, apa biayanya besar, mungkin jurnal Q3 tapi besar ya karena Inti ada alokasi dana, itu biasanya saya akan mencari network saya. Jadi saya ada research fellow, saya ada rekan-rekan yang ada di Malaysia, kita bisa expand network kita, kemudian kita juga akan berdiskusi papernya mau gimana, kontribusinya gimana, sehingga nanti mereka bisa mensupport biaya yang selebihnya. Begitu Mbak An cara kita untuk membantu mahasiswa kita lah untuk bisa publish begitu. Kemudian ada satu lagi juga permintaan spesifik dari mahasiswa dari Cina. Itu mereka tidak melihat Scopus, mereka melihat SCI. Tapi inti cuman membantu Scopus karena Scopus ini direct ke QS kan. Nah, jadi caranya adalah saya dengan mahasiswa dari Cina akan melihat satu jurnal yang akan dipublish dua-dua apa indeks dua-dua, indeks di Scopus dan juga indeks di SCI begitu. Jadi kita berusaha mencari jalan keluar lah karena ada permintaan dari negara masing-masing kita harus hargai, kita perhatikan dan kita support. Intinya gitu, Mbak. Masya Allah. Jadi udah guidelines-nya lebih jelas, kemudian selain itu juga didanai kalau ikut guidelines ya, berarti harus ikut guidelines di bawah Betul sekali. pengetahuannya profesor, jangan apa ikut Betul. cara sendiri ya, ikut cara yang bisa diterima Iya. oleh inti, Betul. sehingga bisa didanai full ya ini Prof, atau ada Ya, jadi 80%. inti ya kalau tahun 2025 ini memang inti ada bantuan funding untuk yang Kuan itu besarnya Rp8.000, untuk Q2 itu Rp6.000, untuk Q3 itu Rp4.000 dan untuk Q4 itu Rp2.000. Itu tahun 2025. 2026 kita akan lihat mungkin komposisinya agak sedikit berbeda karena kemungkinan untuk naik ke ranking yang lebih atas dari 509 kita berusaha ya Mbak An ya untuk naik ke ranking yang lebih atas itu kemungkinan Q1 dan Q2 akan mendapat apa namanya perhatian yang lebih lah dari inti begitu. Tapi kita belum menerima secara resminya kemungkinan seperti itu strateginya kemungkinan sih baru dari apa lihat-lihat aja gitu yang saya lihat seperti itu. Kalau yang tahun ini masih di platform yang sama Mbak An 8.000, 6.000, 4.000, 2.000 ringgit. Oke, jadi maunya didorong ya untuk mahasiswa bisa ke Q1 dan Q2. Dan Betul, itu 100%, betul. 100% di 8.000, 6.000, 4.000, 2.000. Dan apabila membutuhkan dana lebih tinggi,
Prof juga punya network, fellow researchers yang juga bisa berkolaborasi Betul, bareng seperti itu ya, alhamdulillah. Wah, ini semua pembimbing betul sekali, bimbing Mbak An. Iya. seperti Prof nggak nih? Nanti semuanya ngantri loh mau dibimbing oleh profesor. Kalau Kalau dari guideline sih sama, Mbak. Guideline-nya sama. Dan kalau misalkan ada case-case gitu ya, biasanya tuh kita saling berdiskusi gitu. Dan mahasiswa juga, saya sendiri kebetulan saya memang ini ya, memang membuka diri ya. Jadi walaupun salah satu mahasiswa misalnya under profesor yang lain, kemudian mau bertanya dengan saya ya nggak masalah gitu ya. Seperti saya hadir pada hari ini juga ya, saya senang aja gitu bisa bisa ngebantu teman-teman semua. Jadi intinya saya sudah memberitahu garis besarnya seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa berdiskusi dengan dosennya. Karena kadang-kadang kita ada dosen yang baru juga, Mbak An. Nah, mungkin dosen baru ini kan belum tahu. Nah, jadi Ya, kemungkinan ada sedikit apa namanya misunderstanding, tapi itu bisa bisa adaptasi dengan baik lah. Kalau saya sih melihatnya semuanya itu selama ada komunikasi yang baik, niat yang baik, tujuan teman-teman juga baik gitu ya untuk publish kan. Nah, jadi ya harusnya nggak ada masalah sih, Mbak An. harusnya nggak ada masalah ya. Oke, baik Prof. Mari kita masuk ke topik inti kita yang pasti bikin deg-degan. Tadi 50% ya bilang kayaknya berat gitu. Gimana ini supaya dari Iya, impossible, IM-nya tuh dihilangin dari impossible ke possible gitu. Gimana caranya supaya 10 iya betul. dalam 3 tahun? Ayo teman-teman yang sudah hadir, kita sudah ada 53 orang bersama kita malam ini. Prof berarti sekitar 50% kehadiran. Silahkan diambil dulu bukunya, dicatat karena ini penting sekali. Rekaman memang akan dikirim, tapi kalau bisa langsung dicatat dan nanti bisa ditanyakan langsung dengan Prof, ada waktu untuk Q&A, tentunya akan senang sekali dan baik sekali. Baik Prof, gimana strategi kita nih supaya 10 Scopus dalam 3 tahun untuk PhD dan 5 ya dalam 2 tahun untuk master. Jadi kita coba cover dua-duanya, tapi tentunya yang paling berat adalah di PhD. Silakan, Profesor Dr. Desinta. Baik, jadi saya sekarang langsung share screen gitu ya, Mbak ya. Boleh kalau mau share screen dibuka kan sama saya? Ya. Iya, nggak usah, nggak apa-apa. Iya, iya betul dibuka. Saya Ya. langsung share screen aja ya. Ya, oke. Bisa dilihat ya, Mbak An. Masih oke, sekarang udah mulai kelihatan. Ya. Sudah kelihatan, Prof? Oke, baik. Oke, baik. Saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, saya langsung aja karena mungkin apa namanya waktu juga ya. Jadi kita mau coba apa mengcover gitu ya, apa yang perlu di cover. Baik, rekan-rekan sekalian, sebagai perkenalan, saya bukan bermaksud untuk pamer ya, tapi cuman maksudnya untuk teman-teman yang dosen gitu ya. Biasanya kan kalau yang melanjutkan ke S3 gitu itu kan dosen ya biasanya. Nah, di sini apa saya beri contoh bahwa dalam penelitian atau kita mau masuk ke postgraduate program tuh sebaiknya kita mulai membuat profil kita. Ini profil saya yang lama. Nah, jadi profil yang sebelah kiri itu adalah Google Scholar. Saya yakin teman-teman ada ya Google Cendekia dan sebelah kanan itu Scopus. Ini profil saya yang lama, yang baru bisa dilihat aja. Silakan di browsing. Nah, teman-teman sekalian, dari profil ini kita lihat bahwa kalau kalau kita publish paper gitu ya, baik yang ada di Indonesia, di Sinta atau di kalau yang Sinta atau ada indeks itu adanya di Google Scholar. Kalau misalnya Scopus memang kita pergi ke Scopus dan kemudian kita akan melihat profil kita di sana. Nah, ini adalah salah satu kegiatan yang ada di Inti bahwa kita juga membangun profil dari publikasi. Teman-teman sekalian, selain itu juga hal yang sangat menarik dalam bidang riset, kalau kita kerjasama dengan mahasiswa, meaning saya kerjasama dengan teman-teman gitu ya, punya project, itu selain publikasi, kita juga bisa membangun profil dengan ke kompetisi.
Jadi ini adalah salah satu cara untuk membantu mahasiswa juga expose gitu ya dan membuat mereka semangat dan bisa saling belajar dengan kompetitor-kompetitor lainnya untuk apa namanya melihat riset kita itu sebetulnya cukup current apa enggak, cukup kompetitif atau enggak gitu ya. Salah satu kegiatan. Nggak semua orang minat di sini, tapi kalau yang minat, saya termasuk yang minat, jadi nanti bisa kerjasama. Nah, kemudian kita juga bisa membangun profil dari list of award. Nah, ini contohnya tahun 2025 saya baru menang Gold Medal Award di UiTM, Universitas Teknologi Mara di Pulau Pinang. Dan usahakan setiap tahun itu saya memang pergi ke kompetisi dan berusaha untuk bring something gitu ya. Kenapa? Ini build profile, kita juga berkenalan dengan apa peserta-peserta lain sehingga kita tahu riset kita tuh ada di mana gitu ya. Kemudian selain itu juga Inti memfasilitasi paten. Nah, teman-teman sekalian yang mungkin sudah aktif di riset saat ini, itu juga bisa mempatenkan risetnya di Malaysia dan itu disupport oleh Inti gitu. Nah, silakan gitu ya. Itu tidak akan bentrok dengan yang Malaysia dengan yang di Indonesia. Selain itu kita juga ada riset grant. Jadi tahun 2025 ini saya megang dua riset grant. Yang pertama tuh saya kerjasama dengan Universitas Widyatama Bandung. Yang kedua ini dengan lokal sini di Malaysia dengan UTHM. Nah, maka di sini kita ada funding yang disupport oleh Inti. Yang pertama tuh 70.000 ringgit Malaysia dan yang kedua tuh 20.000 ringgit Malaysia. Kalau ada dosen yang aktif dalam riset grant itu teman bisa terlibat gitu loh. Bisa terlibat dan bisa publish paper bersama dosen tersebut. Jadi dengan teman-teman berkenalan dengan banyak dosen di Inti, kemudian teman-teman banyak terlibat juga di riset-riset, membuka diri dengan riset yang lain, teman-teman bisa banyak terlibat banyak hal, bisa berkontribusi. Misalnya dari kita tahu ada profesor ini punya riset ini, profesornya dari riset ini. Kemudian teman-teman masuk ke dua-dua gitu misalnya. Ini salah satu rahasianya ini. Nah, jadi ketika masuk ke sini teman-teman misalnya punya kekuatan bibliometrik analitik atau teman-teman punya kekuatan bidang analitik yang lain gitu ya atau sangat mahir dalam SPSS misalnya atau ada tools gitu ya itu bisa menawarkan service seperti itu kemudian terlibat dalam data collection dan data analitik itu bisa salah satu cara untuk publish paper dengan berbagai profesor yang ada di Inti. Nah, sekarang kita mulai ke intinya ya teman-teman ya. Apakah mungkin gitu kita publish 10 Scopus paper dalam waktu 3 tahun? Kebetulan saya ada mahasiswa lulusan Unsri baru lulus banget, baru mau masuk master gitu ya. Dari dia lulus Unsri sampai sekarang tuh sekitar 2-3 bulan lah dia baru lulus 2-3 bulan. Tapi saya sudah nyuruh dia untuk membantu saya dalam riset non Scopus. Jadi ini non Scopus ya. Jadi saya membina mahasiswa itu kadang-kadang saya bina nulisnya dulu non Scopus. Itu dalam waktu 3 bulan dia bisa menghasilkan 10 paper teman-teman. Berarti apa? Possible. Apalagi anak-anak muda. Dan saya yakin di hadapan saya tuh anak muda yang luar biasa gitu ya. Nah, kalau misalkan ada teman yang sudah senior researcher, which is sudah experience, sudah berpengalaman, tentu it is possible. Tinggal strateginya gimana? Nomor satu strategi itu ada networking. Kita harus network. Sekarang ini ada hadir, saya lihat di angkanya ada 61 orang. 61 orang ini bisa saling bekerja sama gitu loh. Jadi dengan kita networkingnya kita kuatkan gitu ya, terus kita mencari ada orang-orang yang bersama risetnya dengan kita, itu kemampuan kita publication tuh bisa double, bisa triple gitu daripada kita sendiri gitu istilahnya ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan juga pentingnya Scopus gitu ya untuk inti. Jadi kalau teman-teman untuk meng-highlight, jadi Scopus itu memang database ya, database yang dia memang komprehensif. Kemudian dia mengumpulkan semua dokumen-dokumen ya dari jurnal, dari buku, conference proceeding, dan Scopus ini menjadi benchmark untuk academic research quality dan impact. Jadi kalau misalkan kita sudah masuk Scopus istilahnya dan kemudian paper kita di site itu berarti paper kita termasuk dalam kategori yang bagus gitu ya. Nah, kemudian juga Scopus ini dijadikan benchmark untuk determine institutional ranking. Nah, QS ranking sudah keluar, kita bisa lihat siapa yang di QS ranking ya. Nah, kemudian juga Scopus ini menjadi benchmark kalau kita mau membuat research funding. Research funding, setiap research funding atau research grant atau hibah ya, itu pasti luarannya, tuh salah satunya itu sangat dihargai kalau dia bisa masuk ke Scopus. Nah, itu juga menjadi benchmark riset. Berarti Scopus bisa kita jadikan standar untuk kualitas riset kita. Kemudian juga
dalam community biasanya orang-orang Scopus gitu istilahnya, dia punya high index biasanya ya. Nah ini juga salah satu measurement untuk personality apa namanya performance kita, personal performance kita. Nah di situ high index ini biasanya jadi pembicaraan kalau kita saling ketemu gitu ya. Kita biasanya ada tamu dari luar negeri, misalnya saya ada di Inti, ada tamu dari luar datang dari Indonesia atau negara lainnya. Biasanya saya lihat high indexnya berapa. Di situ kita bisa ngukur, oh beliau sangat aktif. Oh yang ini mungkin pemula. Oh yang ini mungkin baru baru mau mulai. Nah kita biasanya seperti itu. Nah jadi teman-teman kalau kita masuk ke Scopus kita usahakan untuk diri kita gitu ya punya benchmark yang baik di Scopus ini. Nah ini biasanya dijadikan benchmark. Nah, ini saat ini inti sekarang ya, dulu inti itu mulainya dari 556, kemudian naik ke 516 dan sekarang ke 509. Inti itu memang baru 3 tahun ini dia masuk ke QS ranking. Kadang-kadang orang kaget karena inti dari nol tiba-tiba kok 516, kenapa gitu? Itu ada sejarahnya. Tadi kan sudah dibilang bahwa inti usianya udah tua nih, 39 tahun, hampir 40 tahun tuh inti ya. Tapi kenapa kok baru 5 tahun terakhir masuk gitu kan ke apa namanya ke QS? Itu karena dulu Inti itu di bawah Laureate. Laureate itu dari Amerika. Dan dulu di Amerika kita fungsi kita sebagai feeder. Feeder mahasiswa-mahasiswa kita jadi feeder untuk Amerika. Jadi kita istilahnya itu tidak bisa benchmarking diri kita sendiri. Karena kita adalah bagian dari universitas di Amerika sebagai feeder. Nah sekarang ownernya berubah. Sekarang kita di bawah Hope Education Group. Hope Education Group punya strategi yang berbeda. Inti harus secara institusi harus cemerlang istilahnya. Mulailah kita mendaftar ke QS ranking. Dan dulu saya ingat disitulah kita disuruh milih teaching track atau research track gitu. Dulu nggak ada petunjuk apa-apa, kita baru mulai. Waktu itu saya baru jadi dokter, kemudian saya ya mau nggak mau terpaksa jadi research track kasarnya gitu ya. Tapi alhamdulillah membuka diri, start belajar networking. Nah di situ mulai kontribusi paper kita mulai banyak gitu. Itulah makanya inti munculnya itu baru di 5 tahun terakhir teman-teman. Jadi absen di tahun-tahun sebelumnya karena memang ownernya beda dan beda strategi. Mungkin itu aja sebagai masukan ya. Nah ini inti yang sekarang kita sudah ada 4.144 dokumen di Scopus dengan melibatkan 1.050 authors. Nah teman-teman sekalian bisa lihat di sini apa di sebelah kiri ini ya, yang paling tinggi itu engineering, kita ada 31,9%, yang kedua nih computer science, sebetulnya saya ada yang di kedua ini computer science, kemudian ada kita ada social science, environmental, material science, dan seterusnya ya teman-teman ya. Nah ini breakdownnya dari 4144, kemudian yang di sebelah kanan ini ada computer science, karena saya computer science ya, jadi saya cuma zoom computer science aja, dari 867 dokumen found, teman-teman lihat di sini ada author name, di bagian bawah. Nah, di situ saya masuk ke top nomor 4 untuk publish paper yang ada di Scopus. Nah, jadi ini adalah cara kita juga mencari supervisor-supervisor yang sangat aktif dan mereka sudah membuktikan bahwa riset mereka itu sudah listed di Scopus begitu. Nah, kemudian paper publishing, why aim for 3 years gitu ya. Pertama, kita bisa establish research expertise. Teman-teman, kita tuh apa-apa harus dipaksa dulu ya, baru kita bisa membuktikan bahwa kita bisa. Jadi yang saya ingin saya tekankan adalah 10 paper ini tidak bisa sendiri, teman-teman. Memang kita harus network. Network dengan supervisor, network dengan student, network dengan universitas di mana kita bekerja kalau teman-teman adalah dosen gitu ya. Dan berkembang dari sana. Kemudian dari saya sendiri, di bawah saya itu ada 100 research fellow dari berbagai negara. Itu memang tugas saya sebagai profesor harus punya research fellow. Saya ada 100 termasuk Indonesia. Itu saya bisa kenalkan gitu dengan research fellow yang aktif juga gitu ya. Nah nanti di sana kita lihat persamaannya apa. Pokoknya teman-teman harus aktif deh. Jadi memang kuncinya di sini memang aktifnya itu harus dari kita gitu. Memang itu yang inti cari. Dan karena itulah inti juga berani apa memberikan scholarship full gitu ya. Full kalau teman-teman bisa menjawab tantangan inilah istilahnya gitu ya. Nah ini juga kalau teman-teman berhasil dengan tantangan dari inti ini, begitu lulus teman-teman udah mahir banget lah gitu. Ibaratnya kawah Chandra di mukanya itu ya 3 tahun itu. Nah, itu juga untuk enhance career prospect, juga unlock funding opportunity. Funding tuh biasanya Scopus kan luarannya ya. Apa itu teman-teman bisa bisa apa mendapatkannya lah gitu. Nah, teman-teman sekalian, landscape kita tuh ada research center, kita ada 5 dari bidang sustainable business innovation, corporate responsibility di untuk social science ya. Yang sebelah kiri yang pertama, kemudian yang kedua itu ada Center of Data Science itu saya ada di sini untuk teman-teman yang bidang data science, sustainable technology bisa apa berhubungan dengan kami dengan profesor lainnya juga.
Kemudian ada Center of Sustainable Engineering Solution, kemudian ada Health, Wellbeing, Environmental, Sustainability, kemudian Education. Ini 5 memang pilarnya intilah gitu untuk US ranking. Dan kita memang sangat-sangat aktif, terutama yang bisnis gitu ya. Yang bisnis itu luar biasa, researchnya juga bagus dan tersebar. Nah yang paling tinggi tadi kita udah lihat memang engineering, kemudian kedua IT, baru bisnis dan seterusnya. Jadi teman-teman juga kalau dalam bidang pendidikan itu ada ya, bidang health science itu ada. Dan health science sendiri bisa kerjasama dengan IT gitu, data science. Jadi kadang-kadang tuh ada satu keilmuan yang dia tuh udah mentok teman-teman. Jadi dia nggak bisa kemana lagi kecuali dia multidisciplinary. Nah ini yang kita harus melihat kemungkinan riset kita untuk berkembang dengan melibatkan bidang ilmu yang lain gitu. Nah, kemudian strateginya apa? Nah, teman-teman sebelum daftar harus tahu topik selection. Jadi memang teman-teman harus begitu daftar ke Inti udah harus punya. Kalau nggak punya lebih baik cari sekarang cepet gitu ya. Nah, identify trending. Nah, apa maksudnya trending? Teman-teman, maksudnya trending ini adalah sekian tahun dia nggak akan pudar. Gimana cara tahunya kita? Teman-teman punya AI tool, kita punya ChatGPT, kita punya Copilot, kita punya Gemini, kita punya DeepSeek. Itu bisa dijadikan personal assistant untuk konsultasi. Trendingnya apa? Itu bisa teman-teman. Jadi tidak dilarang memakai AI tool itu, tapi seperlunya gitu loh. Karena pada akhirnya teman-teman nanti akan jadi dokter, bukan bukan Gemini-nya, bukan ChatGPT-nya kasarnya gitu. Nah, jadi kita bisa menggunakan AI tool dengan proporsi yang baik, itu ada tekniknya, bisa nanti kita sharing juga gitu ya. Nah, ini identify trending area, kemudian ada cross disciplinary boundary gitu ya. Nah, ini juga saya bilang tadi perlu apa? Multidisciplinary research atau interdisciplinary research ini untuk unlock potensial riset kita bisa kemana. Dan biasanya yang Scopus paper dia mencari yang seperti ini, yang kontribusinya tuh unik gitu di bidang itu. Kan bayangkan teman-teman kalau misalkan teman-teman di bidang public health, tapi kerjasama dengan IT, teman-teman bisa publish dua loh. Satu di jurnal public health, yang kedua di jurnal IT, teman-teman bisa. Karena nanti kalau dalam penulisan ilmiah itu kan teman-teman harus membuat problem statement. Problem statement tuh harus dua teman-teman. Yang pertama adalah problem statement di bidang apa eh, istilahnya tuh di disiplin ilmu yang mana gitu yang mau kita angkat masalahnya. Kemudian yang kedua baru disiplin ilmu kita, bagaimana come out with the solution gitu. Jadi ada apa scientific problem dari kita, ada juga domain problem. Nah, dua ini teman-teman, kalau teman-teman bisa menemukan dua ini, itu mudah untuk mencari novelty-nya dan mudah untuk mencari ke scopusnya. Jadi itulah keuntungannya teman-teman. Jadi saya bisa kerjasama dengan health science, saya punya teman research di Thailand itu kami bisa publish dua paper padahal cuma dari satu riset gitu, satu riset tapi bisa publish di dua jurnal kita. Yang pertama mengutamakan public health-nya, dia lah yang nulisnya gitu, yang kedua AI-nya saya yang nulis gitu. Nah tadinya satu jadi dua gitu. Nah itu cara kita apa namanya bekerja sama dengan riset yang lain. Kemudian align with the expertise ini juga penting. Jadi kadang kita map bidang kita, dia sesuainya dengan bidang ilmu apa itu kita bisa mappingkan. Kemudian yang kedua, teman-teman harus punya research team. Teman-teman harus punya apa support system. Apa itu support system? Bisa dari keluarga, bisa dari apa namanya dari rekan-rekan, bisa dari teman apa kuliah dulu, bisa dari manapun. Kalau saya pribadi, kebetulan riset tim saya memang suami saya sendiri, karena kami berdua memang lulusan UKM sama-sama, dan suami saya memang AI dan beliau lebih dulu. Jadi beliau citationnya, high indexnya double daripada saya gitu ya, karena beliau memang sudah duluan. Nah di situ support system saya seperti itu, support system saya adalah keluarga. Nah, teman-teman support system-nya siapa? Siapa akan memberikan semangat, siapa akan memberikan solusi ketika teman-teman apa dalam kesulitan selain of course ada inti gitu, ada supervisor di sana. Tapi biasanya supervisor mungkin ada segan atau ada apa biasanya begitu ya. Nah, jadi hal tertentu mungkin bisa dibicarakan supervisor. Tapi hal tertentu mungkin teman-teman ngerasa ini privasi saya gitu. Jadi mungkin seringnya ke sahabat atau keluarga atau siapapun itu yang dipandang sesuai. Nah, ini teman-teman harus punya support system. Jadi mau masuk perang tuh istilahnya senjatanya lengkap lah gitu. Salah satu support system itu adalah AI itu loh teman-teman. Teman-teman di tahun 2025 ini apa namanya beberapa anak-anak muda yang researcher gitu ya, itu salah satu cara mereka untuk reduce stress itu dengan cara apa namanya berkomunikasi atau konsultasi ke
AI tool, bisa Copilot, Gemini atau ChatGPT gitu ya. Yang paling umum ChatGPT itu kalau dia stres dia ngobrol sama ChatGPT. ChatGPT memang didesain sedemikian dia bisa merespon dengan baik sehingga dia bisa rilis stresnya. Itu ada caranya begitu. Apapun lah, atau misalnya ada psikolog atau apa gitu. Yang penting teman-teman punya backup system. Itu bisa internal collaboration, bisa external partnership, bisa mentorship, apapun itu yang akan mendukung teman-teman. Istilahnya kita tuh kan up down ya, nggak mungkin kita tuh semangat up terus. Nah, kalau supervisor mungkin oh, stres gitu. Kalau ketemu saya juga dulu gitu ya. Kalau ketemu supervisor saya, kayaknya saya semangat saya harus tinggi gitu. Jadi kalau saya down saya nggak ketemu. Nah, ada beberapa supervisor yang dia membuka diri. Kalau down, ayo datang. Justru saatnya datang gitu. Tapi ada juga mungkin supervisor dia lebih formal, which is kita ikut aja stylenya. Nah, di sini teman-teman harus punya support system seperti yang saya bilang. Ini adalah research team, apa timnya teman-teman sekalian. Itu memang harus disiapkan. Kemudian yang ketiga, harus target the right journal. Ini yang berusaha kita hindari sebanyak mungkin. Apakah semua profesor di INTI bisa dengan sukses menghindari jurnal-jurnal yang discontinue atau jurnal-jurnal yang predator? Kadang-kadang kita juga terlepas, teman-teman. Kita juga nggak pernah tahu ya permainan apa gitu istilahnya ya. Nah, cuman kita menerapkan beberapa best practice gitu. Contohnya apa? Kita menggunakan tool gitu ya. Bagaimana cara menemukan right journal. Start dengan lokal dulu nih yang saya ceritakan tadi untuk yang researcher. Kita bisa analyze journals, target strategically dengan aim higher. Nah ini contohnya teman-teman cara untuk mencari jurnal Scopus yang baik ya. Contoh ada jurnal Finder, ada Elsevier, ada Taylor Francis, ada Springer, ada IOP Science, ada IEEE, ada Nature banyak. Nah ini teman-teman harus mengenali publisher-publisher yang bagus gitu. Yang mana? Nah itu mereka biasanya punya tool untuk mencari journal finder. Jadi mereka adalah publisher, di bawah publisher tuh biasanya ada banyak jurnal. Nah ini teman-teman start ibarat kita pasang kancing baju lah gitu ya. Nah itu kita mulai dari kancing baju yang tepat gitu. Nah itu ke bawahnya nanti akan mudah. Nah sekarang ini saya secara tidak apa namanya tidak langsung punya apa ya kayak langganan Q1 journal. Itu ada tiga ada empat. Tapi rejection tetap ada ya. Tapi setiap saya ngirim karena saya sudah tahu standarnya mesti keterima. Jadi ada sekitar 10-12 jurnal Q1 Q2 itu mesti keterima. Karena memang kita udah tahu standarnya ke sana, cari novelnya gayanya gimana. Kalau saya enggak jurnal tuh udah tahu gitu bahwa kita memang apa berusaha memberikan kualitas yang terbaik dari paper kita. Jadi dia ngasih guidance gitu. Jadi biasanya yang ditolak ini enggak gitu. Padahal similarity kita pernah ada satu paper recently nih Q1 ya, saya baru ngirim. Terus dibalikin gitu, dibalikin dia bilang ini similarity-nya 32%. Ini not acceptable. Tapi ini bukan pertama kali kami publish ke sana. Jadi mereka bilang, tolong dibetulkan, caranya begini, begini, begini. Kamu ke sini, sini, sini gitu. Malah dikasih petunjuk. Itu karena hubungan kita yang baik dengan jurnal, karena kita memang memberikan paper yang bagus gitu, yang berkualitas istilahnya gitu. Nah itu teman-teman salah satu rahasia juga kita bisa publish di Q1 Q2 itu kita punya hubungan walaupun tidak ada perjanjian tertulis lah gitu. Tapi biasanya kalau kita kirim, biasanya keterima. Alhamdulillah lah sampai saat ini keterima terus. Nah itu jadi itu ada 3-4 paper Q1 yang sudah langganan lah, tapi tidak tertulis gitu ya. Nah ini tadi yang saya bilang teman-teman planning your publication pipeline. Planning ini tidak bisa dilakukan kalau teman-teman tidak tahu topik riset apa yang mau dibawa ke inti, yang mau dibawa untuk studi S2 dan S3 ke inti. Jadi ini memang harus apa namanya harus di planning dulu. Yo mastery gitu ya istilahnya itu teman-teman menguasai bidang apa itu memang harus ditentukan kemudian di planning jadi misalnya year 1 itu ada 3 submission itu saya mau first author fokusnya misalnya conference atau nanti progress reviewnya quarterly dan ini bisa di-share ke pembimbing jadi perkenalkan diri Anda dengan pembimbing gitu ya bahwa saya adalah mahasiswa apa namanya scholarship, saya harus publish 5 atau saya harus publish 10 paper, ini planning saya, tolong dibantu kasarnya gitu. Terus ada satu mahasiswa yang dia sudah planning, dia datang ke saya yang 7 paper itu ya, dia bentar lagi udah mau lulus tinggal 3 paper lagi. Nah, jadi dia datang ke saya udah dengan panjang tuh. Saya dari chapter 1 mau publish 2, chapter 2 saya publish 1, chapter 3 saya publish sekian. Oke, saya bilang, kita coba. Dan dia rajin, disiplin, yaitu tadi, kita harus bisa mengalokasikan waktu 2 sampai 3 jam. Kalau nggak bisa pun 1 sampai 2 jam. Sebetulnya tiap orang tuh punya apa ya, punya eh, cara pembelajaran yang berbeda. Jadi kadang-kadang 1 jam dengan hasil 2 jam tuh sama. Jadi ada yang orang perlu lama gitu baru ngerti. Ada juga yang cepet banget gitu dia sejam aja cukup. Nah itu
bergantung dari individu masing-masing. Jadi ada year one, year two, year three, teman-teman coba systematically plan gitu ya, sehingga 10 paper itu bisa tercapai begitu. Sekali lagi tadi ada beberapa apa namanya best practice yang sudah saya sampaikan, termasuk research team ini. Jadi saya sarankan karena teman-teman masuk ke fase yang tidak biasa gitu ya, tuntutannya itu untuk 5 paper atau 10 paper, itu diinformasikan ke keluarga bahwa misalnya ke anak-anak atau ke suami atau ke istri bahwa saya masuk S2 S3 by research dan apa istilahnya harus publish sekian paper, jadi planningnya seperti ini. Kemungkinan kerja rumah mungkin bisa dibantu dari apa namanya dibantu dari ininya dari apa pihak keluarganya dan seterusnya. Jadi itu bisa diinformasikan. Nah, kemudian teman-teman satu lagi yang harus diperhatikan adalah untuk data. Nah, teman-teman sekalian, di tahun 2025 ini kita itu data driven. Jadi new oil-nya itu adalah data. Jadi pertama kali yang harus teman-teman dapatkan itu adalah data collection dan juga how to manage the data gitu ya. Nah, di sini biasanya kita nggak bisa menyelesaikan gitu ya chapter 1, 2, 3 itu ya kalau datanya nggak jelas. Nah, jadi kita kan sudah dapat title nih. Nah, dari title nanti ada data. Nah, jadi apa istilahnya dari data tersebut gitu ya, apa chapter 1 itu kan pendahuluan, chapter 2 itu literature review, chapter 3 itu riset metodologi. Nah, biasanya kalau mau cepet, best practice yang saya share ke mahasiswa saya adalah ketika riset metodologi, karena saya IT ya teman-teman, itu mereka harus presentasi initial finding. Findingnya apa? Itu finding itu bisa didapat kalau ada data. Nah, jadi begitu teman-teman tahu topiknya apa yang mau diambil, langsung teman-teman harus tahu data dapat dari mana. Itu harus dilakukan dengan cepat. Karena data itu nanti akan menentukan direction of research-nya kemana gitu. Makanya di sini harus ada efficient data collection dan juga management in research. Apa itu management in research? Ya, basically kita harus bisa memanage itu tadi. Jadi data manajemennya gimana kita bisa pakai teknologi seperti cloud base. Kemudian juga kita harus go through data etik gitu ya, transparency, accuracy, reproducibility. Kemudian juga SOP-nya gimana. Kemudian kita mungkin mau pakai AI tool juga. Nah, ada beberapa aspek yang kita harus lihat tentang data. Nah, kalau teman-teman sudah bisa come out with the title gitu ya, kemudian with the associated data itu biasanya sudah bisa cepat itu apa proposal defense-nya. Proposal defense itu tidak bisa dilakukan di semester yang pertama, tapi mulai bisa dilakukan di semester yang kedua. Nah, di semester yang kedua inilah biasanya apa semester pertama itu jadi kalau datanya udah rampung gitu ya atau paling tidak 50% udah rampung, udah cantik gitu, bisa siap untuk dianalisa itu udah bisa dipresentasikan di semester yang kedua. Nah, jadi itu teman-teman. Pertama adalah title-nya, title itu tentu di dalamnya banyak hal ya. Ada research purpose, objektif, research question gitu ya. Nah, itu harus sudah define, kemudian yang kedua data. Dua itu udah dipegang, insya Allah bisa cepat gitu istilahnya. Nah, baru nanti teman-teman lihat mastering scientific writing dan juga peer review. Pertama kita mulai dengan draft dulu. Nah, dari draft kemudian baru kita apa namanya dapatkan feedback gitu ya dari teman-teman sekelas atau dari supervisor. Nah, kemudian kita revise baru kita submit kasarnya gitu. Jadi apa walaupun teman-teman sangat menguasai gitu ya, sangat menguasai apa namanya bidangnya, tapi jangan lupa untuk mendapatkan nasehat gitu ya atau suggestion dari supervisor sebelum submit ke jurnal. Nah, di sini ini cuman sekilas aja teman-teman. Kadang-kadang beberapa dosen itu beberapa supervisor dia punya project dan dia melibatkan mahasiswa. Nah, setakat ini yang ada di inti gitu ya, grant success rate-nya itu memang cukup tinggi ya, online accessibility-nya juga bagus dan publikasi outcome-nya biasanya memang ke Scopus gitu. Jadi sekitar 65% itu memang funding dan grant-nya itu memang sudah dipublish di Scopus di bulan Juli ini. Jadi cukup cepat gitu istilahnya. Nah,
Nah, support system itu bisa didapat juga dari institutional resources, dari Research Public Portal. Jadi di Inti juga ada, library resources juga ada, research consultation juga kita buka gitu ya. Itu research consultation macam-macam tuh teman-teman. Bisa dari email, bisa dari WhatsApp kalau supervisornya oke, bisa dari WhatsApp group gitu ya. Atau bisa juga dari online kayak pakai Gmeet atau Zoom seperti itu. Itu juga bisa dilakukan. Nah, sekarang ini alhamdulillah Inti terus naik gitu ya untuk success story-nya karena itulah rankingnya juga naik ya dari 56 ke 516 sekarang ke 509. Juga kita apa namanya beberapa conference itu juga ada di Inti nanti ada ininya apa ada saya screenshot juga. Nah, of course tidak terlepas dari challenges ya. Setiap apa namanya usaha itu mestilah ada challengesnya. Challengesnya apa? Dari time constraint. Oh, pekerjaan saya komitmen, keluarga saya begini, kemudian komitmen kuliah gitu ya. Stres dengan publication juga misalnya. Itu memang kita sangat hargai semua constraint itu, tapi juga itu juga sebenarnya hal yang lumrah gitu. Maksudnya semua orang juga ngalamin. Jadi kalau kita bisa mendapatkan satu metode yang bisa membuat kita lebih tenang, lebih produktif, itu jauh lebih baik. Karena kalau kita curhat ke teman juga sama, teman juga punya masalah yang sama. Kadang-kadang saya ingat waktu saya kuliah dulu, saya dengan teman saya itu, saya punya masalah, teman saya punya masalah. Kita tuh nggak dapat solusi. Dia cerita, saya cerita, saling nggak jawab gitu, cuman curhat aja. Dan itu membantu gitu, jadi rilis gitu istilahnya. Nah itu juga bisa dipakai apa namanya teknik itu juga bisa dipakai itu time constraint ya teman-teman itu biasa membuat kita stres tuh biasanya timing gitu. Nah kemudian juga resource limitation. Kita nggak bisa apa namanya apa membuka kan ada jurnal tuh yang berbayar tuh. Nah, biasanya kita minta tolong supervisor atau kita masuk ke dalam community yang akan membantu kita untuk mendapatkan paper-paper yang baik. Nah, itu cara kita untuk menghandle resource limitation. Kemudian yang berikutnya adalah journal rejection. Nah, ini rejection juga kadang-kadang membuat kita down. Saya ada satu mahasiswa dia sangat pintar gitu ya sampai sekarang. Jadi saya ada dua mahasiswa nih, dua-duanya bagus. Yang satu sukses, publish 7, yang satu lagi di reject udah 3 kali. Nah, ini juga saya harus memberikan dia semangat gitu ya. Kemudian ada beberapa jurnal yang memberikan notes gitu, kenapa di reject dan seterusnya. Nah, itu dijadikan panduan untuk kembali bangkit. Dan ada juga jurnal yang walaupun di reject tapi dia invite lagi. Jadi macam-macam tuh teman-teman. Saya ngalamin di reject gitu ya, di reject tapi suruh submit lagi. Kemudian berikutnya di reject tapi disalurkan ke jurnal lain. Karena publisher itu ada jurnalnya banyak kan. Jadi disalurkan ke jurnal lain. Jadi kita tahu, oh ada jurnal tuh satu lagi gitu. Biasanya kalau kita disalurkan ke jurnal lain, itu kemungkinan diterima lebih besar karena dia udah tahu editornya bahwa bidang riset kita tuh sesuai gitu untuk jurnal dan seterusnya. Nah, itu semua teman-teman akan alami. Apalagi 10 itu bukan berarti 10 paper terus summit sukses. Biasanya 10 itu kita udah bikin banyak paper, mungkin 10 paper minimal, tapi di rejectnya berkali-kali gitu. Nah, itu juga apa? Saya mau memberikan semangat di sini bahwa itu sangat-sangat wajar. Jadi kita jangan jangan inilah, jangan apa istilahnya tuh, jangan down gitu. Jangan down boleh tapi jangan terlalu lama. Cepat kita bangkit lagi gitu ya. Nah, kemudian work life balance. Nah, work life balance-nya apa? Kadang-kadang kita udah jenuh banget ya. Orang kan beda ya, endurance-nya kan beda. Karena ada orang yang bisa tahan gitu sekian lama gitu terus kerja seperti itu tanpa break. Tapi ada juga yang udah tahap maksimum nggak bisa nih saya, ya udah break aja nggak masalah. Nanti kita bangkit lagi. Yang penting kita tahu timelinenya, kita tahu targetnya, tinggal kita memenuhinya gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke manajemen diri kita sendiri sih. Kalau dibilang berat, jelas berat. Saya sendiri juga berat gitu ya. Nah, tapi yang penting kita bisa apa menjalaninya dengan baik dan juga bisa berhasil. Berhasil tuh maksudnya apa? Kita bisa mencapai tujuan kita gitu. Tujuan riset kita tercapai, kemudian tujuan publikasi kita tercapai sehingga nanti teman-teman uang kuliahnya bisa kembali gitu kan istilahnya. Nah, itu work life balance ya, itu silakan di manage sendiri. Networking itu juga salah satu cara. Kadang-kadang kalau saya capek, network saya yang kerja itu saya sangat terbantu. Jadi pernah pada saat itu saya lagi capek banget gitu ya, karena ibu sakit bolak-balik ke Bandung apa segala macam.
teman riset saya yang nggak usah khawatir, paper ini jalan kok, jadi nanti kamu bisa publish ini. Nah itu saya kebantu banget gitu. Nah itulah kekuatan networking. Kadang-kadang kita sebagai manusia kan nggak selalu fit all the time gitu ya. Kadang-kadang kita yang sakit, kadang-kadang keluarga kita perlu perhatian. Nah dengan adanya network ini performa kita tuh masih nggak terlalu jatuh lah gitu istilahnya. Nah inilah networking for research gitu ya. Nah ini bisa untuk internal opportunity, external relationship, dan juga kita bisa membuat strategi collaboration. Banyak sekali event di INTI yang membuka mahasiswa untuk berkolaborasi dengan researcher-researcher yang sudah berpengalaman di seluruh dunia. Nah, ini teman-teman bisa menjadikan kesempatan ini gitu ya. Karena continuous learning, adaptation itu penting. Dan kita harus monitor impact kita. Kemudian kita juga keep developing the core skill gitu ya. Core skillnya apa? Ya, kita harus update dengan tren yang sekarang. Karena teman-teman nanti kan lulusnya 3 tahun lagi tuh. Kalau masuk 2025 berarti lulusnya 2028. Apa yang terjadi 2028? Itu bidang riset itu yang harus kita ambil karena dia akan trending, dia akan bertahan sampai 2028. Nah, ini stay current ini maksudnya ya, sustainable, leading journal, kemudian relevant research network, kemudian following emerging trend dalam research methodology. Nah, itu semua sangat penting. Nah, jadi nah di sini saya ada membuatkan sedikit action plan ya for the first 90 days. Nah, itu apa bisa mempersiapkan, teman-teman bisa pakai timeline ini kalau memang dirasa membantu, mulai start identifying, promoting research idea, potensial kolaboratornya apa, kemudian reverse Scopus publication. Ini sebulan nih teman-teman. Bulan yang kedua mulai bikin detail publication collaboration timeline, schedule data collectionnya seperti saya bilang tadi, kemudian target at least 5 potential target journal. Pakai journal finder tadi ya. Nah, kemudian di bulan yang ketiga mulai membuat first manuskrip outline. Saya ada beberapa mahasiswa ketika dia mendaftar dan kemudian dia ketemu saya sebagai supervisor, dia langsung mengeluarkan draft jurnalnya. Itu ada 3, kaget juga saya. Kau udah bisa mengeluarkan ini? Iya, karena saya tahu bidang yang saya ini. Kebetulan salah satu mahasiswa di saya di Cina tentang robotik gitu ya. Karena technical, jadi dia udah bisa membagi gitu. Nah itu 3 bulan kalau teman-teman fokus ke sini dan action plan ini bisa dicapai ya. Ini saya share, silahkan aja nanti dipakai. Apa itu akan membantu sekali begitu teman-teman daftar ke Inti itu udah langsung inilah gitu, speednya itu bisa tercapai lah gitu istilahnya ya. Nah, key takeaway-nya adalah pertama achievable goal, kemudian inti resources juga ada dimanfaatkan. Kuncinya adalah komitmen. Begitu teman-teman ngambil program ini udah komit aja gitu. Jadi komit tapi santai. Jadi kita jangan terlalu tegang kan sehari sejam 2 jam gitu ya. Santai aja. Kita bisa malam atau bisa kita sore, manapun lah. Atau mungkin tentu kalau naik kereta api misalnya bisa di kereta api kita bisa bahas gitu ya. Maksudnya membaca-baca apa seterusnya. Dan jangan lupa membuka diri dengan ibu yang lain. Nah, contoh inti nih sekarang tuh ada kami diberi tugas gitu ya, setiap fakultas tuh 2. Jadi inti tuh hosting sekitar 16 sampai 20 conference dalam 1 tahun. Nah, ini semua adalah sarana untuk teman-teman tahu riset-risetnya seperti apa dan juga berkenalan dengan researcher-researcher lain. Mungkin bisa network, mungkin bisa join authorship, mungkin bisa join project. Nah, inilah jalannya teman-teman. Inti itu sudah menyediakan semua. Tinggal kita milih yang mana gitu. Nah, ini ada 9 conference yang saya sharing gitu ya. Nah, nanti 10 no, conference nomor 10 itu saya sendiri yang lead. Saya akan mimpin conference di Pekanbaru di Indonesia. Nah, itu juga nanti membuka peluang gitu untuk teman-teman bisa berkolaborasi. Itu untuk partisipan gratis. Jadi teman-teman, udahlah aku nggak publish paper, mau hadir aja, boleh, boleh banget. Berkenalan dengan mereka, lihat papernya siapa, hubungi authornya. Saya punya idea gini-gini. Pokoknya start sharing collaboration. Sometimes collaboration itu some works, some doesn't. Tapi jangan membuat kita patah semangat. Karena kan kadang-kadang ya ada chemistry-nya lah gitu ya. Kalau kita ketemu tuh, oh ini bisa riset bareng, ini enggak. Itu anggap aja natural aja lah gitu. Jadi kalau nggak jalan ya udah kita move on gitu yang lain, cari yang lain. Nah, dalam riset seperti itu dan kalau teman-teman bisa enjoy itu luar biasa. Saya menamakan diri saya itu saya dibayar untuk belajar.
saya belajar hal baru tapi saya dibayar, istilahnya gitu ya. Maksudnya apa? Saya dapat gaji, tapi tugas saya adalah belajar, which is I really enjoy it so much gitu. Jadi saya sudah merasakan senangnya berkolaborasi, adi research gitu ya. Dan saya punya support system, kebetulan suami saya sendiri. Jadi benar-benar saya sangat enjoy lah kehidupan saya. Dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa demikian. Baik, mungkin dari saya itu saja. Saya kembalikan ke apa moderator, back to you, Mbak. Saya sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anban, masih mute tuh. Ya, oh luar biasa saya menyimak sekali tadi dari awal sampai akhir. Ternyata rahasianya itu memang selain konsisten dan komitmen, itu 2 S ya. Harus strategik dan harus sistematik. Tanpa itu memang loss ya, Prof ya. Memang loss karena tadi sampai loh dikasih action time-nya. The first 90 days tuh harus ngapain Betul gitu. sekali Mbak. Karena itu kuncinya di situ. Iya di situ. Jadi memang ini untuk yang bisa menerima tantangan ini akan menjadi peneliti yang produktif dan juga berkontribusi tentu dari hasil risetnya untuk industri-industri yang ditarget ya. Dan tidak mudah. Tadi Prof juga di awal bilang ini kawah apa? Candramuka. Apa Prof? Kawah Chandra Chandra di muka itu. Chandra di muka ya, kawah Chandra di muka 2 tahun ke Itu depan kalau cerita ambil cerita master. wayang-wayang itu Gitu istilahnya. Jadi ya. ada. Iya betul. Wah ini luar biasa sekali. Jadi memang tidak ada yang tidak mungkin dan tadi juga di awal Profesor Dr. Desinta sudah bilang bahwa sejauh ini yang menjawab tantangan ini 80% rata-rata memang mereka bisa achieve. Dan tadi saya Iya, lihat juga resourcesnya itu banyak sekali yang diberikan oleh INTI betul. dari conferences saja bisa 14 sampai 16 conferences setahun ya kan. Kemudian mau yang tadinya nggak kenal orang bisa langsung dalam satu Iya, conference bisa, tapi memang harus kenalan ya. Harus membuka diri gitu kan. betul sekali. Nggak bisa di pojokan minum kopi ya. Jadi benar-benar harus kenal, diajarin cara finding siapa aja sih top-top author gitu ya, top-top author. Betul. Diajarin cara finding jurnal yang nggak predator, jangan sampai eh, bilangnya akan dipublish tapi di review aja enggak gitu ya, ya Prof ya. Jadi ini Betul sekali. banyak sekali ini best practice, tips dan triknya. Kemudian bimbingan aktif. Jadi kalau yang mau menjawab tantangan ini, wah luar biasa, bisa join dengan Inti. Kemudian Prof, mungkin saya polling sekarang sesudah Prof jelaskan secara strategik dan Baik. sistematik, apakah kita punya kenaikan ya? Tadi kan sekitar 50% nih kayaknya berat gitu ya. Berat. Nah, coba sesudah saya launch dulu pollingnya sesudah dengar dari Profesor Desinta, menurut Anda 10 Scopus tuh dalam 3 tahun bisa dicapai nggak? Atau masih bikin takut? Atau langsung aja cari info untuk daftar PhD inti? Oke, oke. Wah ini confidence-nya langsung boosting nih, Prof. Langsung naik sekali ini confidence-nya. Oke. Oke, sejauh ini yang 10 Scopus dalam 3 tahun bisa dicapai itu udah sampai 60%. Jadi Oh, udah that's good. naik dari 30% ke 60%, double nih, Prof. Double nih, Prof, Alhamdulillah. dari tiga puluh Karena persen memang Mbak Aan, orang Ya, Indonesia itu terkenal, kita terkenal sebagai pejuang ya dari ya, dulu kan, pejuang 45 itu memang sudah mendarah daging lah di kita. Jadi ya saya rasa teman-teman tuh bukan bukan apa yang awalnya yang takut tuh apa, cuman kurang informasi aja. Jadi begitu tahu informasinya itu semua mudah, bahkan mungkin teman-teman lebih dari saya loh, bisa 200 Scopus loh mungkin. Karena masih muda-muda ini tenaganya luar biasa. Jadi saya yang cuman di seratusan sekarang mungkin bisa tonton bisa melebihi dan itu sangat it is possible. Harus tahu caranya itu aja. Itu aja sih Mbak, saya yakin. ya. Jadi orang Indonesia ini kan terkenal pejuang 45, terkenal adaptif ya. Jadi Betul.
Ini baru sejam session dengan Profesor Desinta aja, boosting energi langsung diinjek energinya dari 30% yang yakin jadi 60%. Metodologinya sudah ada. Nanti ini rekamannya akan kita kirim. Kalau yang daftar melalui email, tentunya nanti akan dikirimkan melalui email yang dari universitas yang kerjasama dengan INTI, sudah tanda tangan MOU, pastinya akan di-lead oleh Pak Nur Azli Sam. Nah, kita punya pertanyaan, Prof. Tadi saya lihat ada satu pertanyaan kalau mau ambil yang di bioteknologi ya, Prof ya. Saya tahu Prof kan di AI, bioteknologi untuk lab, Prof. Sebenarnya inti juga ada ini nggak sih, Prof? Kerjasama dengan lab-lab di Indonesia, mungkin kalau ini mungkin ada lab mikrobiologi seperti itu mungkin ya yang diperlukan. Maksudnya gimana? Mau ada lab gitu maksudnya? Ya, jadi pertanyaannya sudah hilang nih sekarang. Jadi Oh, oke. kalau ambil master di bioteknologi kan mungkin perlu lab ya. Oke. Mungkin perlu Ah, lab ah. seperti mungkin lab-lab biokimia seperti itu ya yang saya bayangkan ya. Oh iya, maksudnya fasilitasnya Ya, fasilitasnya ada atau fasilitas tidak labnya. gitu. Fasilitasnya kalau mereka Kalau nggak di Malaysia ada nggak sih yang kerjasama dari Inti? Setahu Prof. Memang kita kan ada fakultas apa namanya Health and Science. Konsentrasi kita tuh dua. Jadi ada yang di fisioterapi, kemudian satu lagi tuh di biotek. Nah itu semua ada labnya. Termasuk kalau yang biotek memerlukan misalnya machine learning kerjasama itu di IT juga ada. Tadi kan saya ada apa senternya itu ya. Nah itu bisa bisa apa bekerja di sana. Jadi setiap senternya itu punya fasilitas sendiri dan bisa saling interaksi gitu. Nah, mungkin kalau ada beberapa lab yang mungkin tidak ada di Malaysia, itu bisa diinisiasi kerjasama dengan lab yang ada di Indonesia yang dekat atau gimana. Karena kita ada dari Indonesia itu nggak salah ada sekitar 3.000 research fellow, itu bisa kontak, kemudian nanti bisa kita hubungkan dengan research fellow kita itu bisa di ini apa, bisa dicari jalannya, Mbak An. Karena dalam riset itu biasanya kalau kita misalkan ya belum kenal dengan satu universitas lah gitu. Kemudian katakanlah saya punya mahasiswa nih, mahasiswa inti S2 perlu riset ini. Akhirnya dia harus datang ke universitas tertentu lah, mungkin belum kasarnya belum ada kerja sama inti lah. Biasanya yang kayak gitu malah seneng karena mereka dapat riset kan nanti kolaborasi dengan universitas tersebut. Jadi nanti publikasinya juga melibatkan universitas tersebut. Jadi selama itu dikomunikasikan dengan baik, kita juga mendatangkan benefit lah untuk universitas yang kita pinjam fasilitasnya. Atau bahkan di Malaysia kita juga bisa kerjasama dengan rekan-rekan. Saya punya teman-teman yang baik di Uniten Tenaga Nasional, itu fasilitas IoT-nya tuh juga bagus. Mereka punya apa mini mini prototype gitu, dan itu saya punya diberi akses gitu istilahnya karena saya banyak publish paper sama mereka. Jadi kalau saya minta tolong mahasiswa saya datang ke Uniten, mereka nggak keberatan, malah seneng banget. Riset apa nih? Oh riset ini nanti publish paper ini aku ikutan ya boleh. Ya. Jadi biasanya kalau riset itu malah seneng mbak An, kalau diminta tolong itu. Ya, 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 ya. Jadi seringkali kita ini kan terbatas, kemudian takut untuk maju karena pikiran-pikiran kita sendiri ya. Tapi Iya sebetulnya betul. dengan masuk ke inti ini, masuk ke dalam satu ekosistem yang besar, yang Betul. inti sendiri memfasilitasi untuk bisa kenal dengan ada fellow researchers, ada lab, semua jurnal itu sudah ada dan insya Allah kekhawatiran-kekhawatiran itu harusnya nggak ada lagi seperti itu ya, Prof ya. Iya betul sekali, Mbak An. Makanya saya bilang tadi stay updated, stay current gitu ya. Kenapa? Kalau riset kita itu memang current dan advance, yang mungkin universitas lain belum gitu menerokainya gitu. Kalau kita perkenalkan sama mereka, mereka malah bagus nih, jadi daya tarik gitu. Makanya saya selalu minta ke mahasiswa saya bikin riset tuh yang apa, yang bermutu gitu istilahnya itu yang bisa leading lah gitu. Jadi orang lain tuh kalau kita ngomong tuh ada bobotnya. Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang mungkin karena kemampuannya tidak sampai ke sana, itu paling nggak kita mencapai Scopus Q4 tuh bisa dicapai gitu, paling nggak nyampe target lah gitu. Biasanya kita bantu untuk mahasiswa yang seperti ini kan nggak semua ya Mbak An, ya. Jadi mungkin ada beberapa yang perlu dibantu ya kita bantu gitu. Ada beberapa yang mahasiswanya dikasih dikit aja wah langsung maju gitu dan Mandiri ya. belum betul mandiri dan belum dianya belum ngomong tuh, cuman risetnya doang, proposalnya doang kita kirim, itu orang udah wah bagus ini gitu. Jadi kalau kualitas tuh inilah mudah lah gitu mau dapet tuh Mbak An.
Ya, jadi jalan-jalan akses itu ada disiapkan oleh Inti karena ekosistemnya sudah ada dan Inti sudah melakukan research banyak research ya di 5 tahun terakhir tadi kan Prof juga sudah jelaskan. Ada pertanyaan Prof untuk terkait teknis dalam penulisan artikel. Jika statusnya sekarang sebagai dosen di Indonesia, apakah afiliasinya Hmm, diperkenankan untuk oke. double? Jadi Inti, Jangankan double, triple juga boleh, Mbak. oh, jangan kan Triple juga boleh. Iya, Kenapa? jadi ya. Karena gini, sebagai mahasiswa itu memang kan tadi saya cerita ya ada Myra, ada benchmark lain yang kita mau menunjukkan bahwa inti itu mahasiswanya produktif. Nah, kita juga menghargai kalau mahasiswa tersebut juga sebetulnya berafiliasi dengan kan pastilah master dengan postgraduate itu kan mesti ada komitmen lain seperti yang saya bilang dan kita sangat menghormati itu. Nah, jadi inti sendiri itu oke nggak masalah selama apa afiliasi intinya dipakai karena kami perlu itu untuk mengenerate bahwa figur mahasiswa kita juga aktif. Inti perlunya itu. Nah, mungkin teman-teman juga perlu mengangkat tempat apa namanya tempat bekerjanya yang sekarang kan universitas mana gitu. Itu senang banget. Bahkan kita bisa MOU. Nah, jadi malah kalau yang belum MOU kita MOU cepet-cepet sehingga bisa pakai dua afiliasi. Saya sendiri pakai dua afiliasi, Mbak An. Karena Iya. Inti itu ada sister university dengan Sinawatra University Thailand. Jadi saya adalah profesor di INTI, tapi saya sendiri juga profesor di Sinawatra. Jadi kadang untuk beberapa paper yang sesuai, itu saya pakai dua. Jadi saya pakai INTI dan pakai Sinawatra. Dan itu INTI seneng gitu, karena kita membantu sister Mm-mm. university kita. Kemudian satu lagi itu ada di Hungary, Budapest, itu juga untuk beberapa tertentu, profesor-profesor tertentu, mereka afiliasi dua, INTI dengan Budapest. Jadi memang seperti saya bilang, QS ranking apa semua, udah nggak ada Mbak An istilah saingan. Yang sekarang tuh kolaborasi, Mbak An. Nggak ada lagi deh saingan. Kalau saingan tuh malah ke belakang loh sekarang. Ya, tahun 2025 ini semua soal kolaborasi karena nggak ada yang pintar sendiri ya, Prof. Nah, kita sukses bareng ya istilahnya gitu. Bareng. Iya. Ada pertanyaan bagaimana sih memperoleh networking research dari negara lain sehingga mempermudah kami publish Hmm. jurnal di Scopus. Saya tahu tadi Profesor Desinta sudah jawab, tapi boleh dijawab sekali lagi. Boleh banget. Jadi caranya ada dua. Pertama usaha sendiri dengan cara apa? Datang ke conference yang ada internasional, yang Scopus gitu ya. Nah kita datang, kita jadi partisipan. Beberapa Scopus itu partisipan nggak bayar. Nah itu manfaatin. Kalau inti memang nggak bayar. Nah kenapa enggak gitu loh? Salah satu conference inti itu ada di Kazakhstan. Kenapa nggak teman-teman pergi ke sana? Kemudian satu lagi tahun depan itu ada conference di Turki. Kenapa nggak teman-teman menghadiri walaupun online? Nah, kemudian nanti berkenalan. Kan biasanya kalau peserta tuh dapat list gitu loh, Mbak. Apa namanya, title-nya apa, author-nya apa, emailnya, kita bisa dapat list itu. Manfaatkan itu. Kemudian kalau kita online, kita kan kayak sekarang nih, sekarang ada berapa orang nih online. Kenapa nggak saling kenalan sekarang gitu, udah UTS mana, ayo kerjasama daftar ke inti, nanti bareng-bareng publish gitu. Kenapa enggak gitu loh, satu riset yang apa, satu riset dari sekarang, di saat yang sekarang ini, live sekarang ini praktekkan gitu loh, untuk berkenalan dengan apa researcher lain apa student lain dari negara apa kebetulan ini Indonesia ya kenapa nggak mulai sekarang gitu loh nggak usah nunggu besok sekarang ini aja yang kan ada 60 berapa ayo daftar bareng saling kolaborasi yang tadinya mau publish satu paper jadi dua paper kan gitu istilahnya Betul, gitu Mbak. betul, betul. Jadi Hmm. memang untuk saat ini, hari ini, dan dari dulu ya, network itu adalah your net worth, kan katanya gitu ya. Jadi apalagi untuk Betul betul publikasi gitu. Karena akan saling menguatkan, betul dan kebetulan juga kan inti boleh 5 author ya, kalau nggak salah untuk satu publikasi ya, Prof. boleh, Mbak An, boleh, boleh banget. Boleh 5 Ada orang. beberapa jurnal yang membatasi. Ya, ada jurnal Q2, itu dibatasi 5 author, itu ada. Jadi nggak boleh lebih dari 5. Ada beberapa jurnal yang dia cukup fleksibel, bisa sampai 7. Tapi dia di Q1. Tapi 7 tuh dia minta breakdown, apa apa namanya, kontribusinya apa aja. Ya kita penuhi lah itu, gitu. Kita Iya, ngikut jangan ada yang jurnalnya. numpang nama ya, Prof ya.
Iya, itu kan cara yang pertama di convert. Cara yang kedua, seperti saya bilang, di bawah saya itu ada 100 research fellow, ada dari berbagai negara. Itu kalau biasanya tergantung mahasiswa saya lihat keperluannya, kemudian feel-nya apa. Saya juga izin dulu dengan beliau gitu, takut beliau, oh enggak deh yang ini gitu. Jadi ya dicarilah gitu. Nah nanti insya Allah ya kalau jodoh pastilah bisa berkenalan, malah bisa lebih produktif lagi gitu. Dan saya dengan senang hati untuk membuka network saya gitu sih, Mbak. Iya, terima kasih. Oke, em, berikutnya kalau untuk multidisiplin terkait renewable energy, Prof, khususnya Mm, terkait sampah ya, waste management nih, mm, waste ini kan problem kita semua ini ya. Itu iya. kira-kira jurusan apa di Inti yang cocok? Mungkin Prof bisa kasih advice. Iya, tergantung dari bidang teman-teman yang mau diangkat apa. Apakah environment-nya mungkin itu bisa masuk ke engineering atau mau ke IT-nya gitu. Kalau misalnya background-nya IT itu bisa ke IT juga. Kalau emang pendekatannya lebih ke AI atau data science. Itu bisa dua sih Mbak An. Kalau misalkan lebih pada solusinya mungkin engineering, saya sarankan bisa lihat-lihat ke Fakultas Engineering. Ya. Baik, baik. Ini agak teknis sedikit, Prof. Tadi apa nama toolsnya untuk cari jurnal yang bukan predator? Oh iya, jadi teman-teman cari Journal Finder, nanti ada di slide saya, nanti bisa di-share ya, nanti saya share ke Mbak An juga. Nah, nanti di Google aja sekarang, Journal Finder, langsung keluar itu. Oh, Journal Finder tuh macam-macam, jadi ada yang untuk Elsevier, ada untuk Telefrancis, ada untuk IOP, banyak. Nah, tentu lebih baik cari Journal Finder itu, nyarinya ke apa, ke yang resmi gitu. Jangan jangan yang nggak resmi. Maksudnya dia udah listed. Nah, cara yang kedua bisa langsung masuk ke Scopus. Jadi masuk ke website Scopus, kemudian di list aja. Kan itu Scopus tuh ada tuh ranking-rankingnya Q1, keluar semua bidangnya apa. Itu ada di tik-tik gitu teman-teman. Jadi harus ada apa profile di Scopus, kemudian dari sana bisa di-select jurnalnya. Jadi ada filternya gitu untuk nyari jurnalnya itu. Nah, satu lagi, kalau di Indonesia dicari ketentuan pemerintah, jurnal apa yang di blacklist oleh pemerintah. Biasanya kalau di Indonesia itu pakainya bell list. Ada istilah itu bell list. Teman-teman Google aja bell list gitu ya. Nah, itu biasanya Indonesia refernya ke bell list. Nah, sebetulnya kalau inti itu nggak refer ke bell list sebenarnya. Kalau inti dia refernya ke Scopus aja. Cuma mungkin efek ke karirnya teman-teman. Jadi saya ada contoh nih. Eh, Contoh ada satu jurnal Q3 namanya Ijaksa. Itu saya ada kerjasama dengan UNER. Cuma kita ada satu paper Erlangga, Surabaya, dengan kami publish paper. Inti nggak masalah, Inti akan membiayai jaksa. Tiba-tiba dari Erlangga dia bilang, oh nggak bisa ini kita harus tarik karena apa ijazah ini masuk ke dalam belis gitu. Jadi saya pikir oh ya udah nggak masalah, kita akomodasi itu kita tarik kita submit ke jurnal yang lain. Nah jadi ada tiga teman-teman. Pertama Scopus List, kedua Journal Finder, yang ketiga belis. Belis ini cari yang tidak terlisted di belis gitu. Nah kalau Indonesia saya sarankan itu. boleh dieja Bellis itu seperti apa, Prof? Hmm. Belift ya. Iya, sebentar saya juga nanti lihat dulu takut salah. Apa Bell. Bells. A L list. Oke, Bellis. Oke, oke. Langsung di Google aja sekarang langsung ketemu. Langsung Nah, langsung itu ya sebetulnya cek di tuh Google. Mm. Hmm. Nah, Belis itu sebenarnya itu website personal, Mbak An. Tapi dia memang punya metode untuk ya inilah penilai jurnal gitu dan dipandang. Nah, bisa kalau Inti enggak, kalau Inti cuma Scopus saja. Apa yang ditulis di Scopus, Inti support. Nah, karena Inti bukan hanya satu negara kan, banyak negara. Jadi kita harus mengakomodasi. Jadi kalau yang negara lain aman gitu. Yang jasa tadi saya publish dengan yang negara lain gitu. Nah, ke Indonesia ya kita ikutilah supaya jangan sampai berpengaruh negatif ke teman-teman Indonesia gitu. Mm-mm. Oke, baik. Prof, saya tahu waktunya sudah lewat sebetulnya. Izin saya kasih waktu saya Boleh? 1-2 menit ke depan untuk Boleh. kasih teman-teman mengenai apa sih beasiswa yang tersedia sekarang ya, Prof. Izin. Silakan, silakan. Bentar ya, oke. Oke teman-teman, kita udah dengar tadi dari eh, Profesor Dr. Desinta
untuk yang research yang mau ambil Scopus. Tapi sebetulnya beasiswa apa sih yang tersedia saat ini? Nah, saat ini tersedia postgraduate scholarship, jadi baik S2 atau S3 yang disediakan oleh INTI International University Malaysia. Ini memang generous sekali. Aduh, apa bahasa Indonesia yang generous ya, baik hati ya. Jadi memang banyak, kuotanya cukup banyak, langsung. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir karena untuk postgraduate scholarship ini tidak ada batas usia sebetulnya, tidak ada esai, tidak ada wawancara, tidak ada kewajiban untuk punya Scopus publikasi sebelumnya, dan inti juga sangat fleksibel, artinya adalah bisa dilakukan online dengan supervision online, dan tentunya teman-teman sebagai mahasiswa kalau memang mau mengambil tantangan beasiswa ini ya harus mandiri, sudah bukan disuapin lagi gitu ya. Oke, untuk pengenalan inti sendiri, tadi kita sudah sampaikan mulai dari tahun 86, jadi sudah 39 tahun. Saat ini ranking inti yang terakhir, ini baru launch QS World 2 minggu yang lalu, kalau nggak salah, sudah 509, dan di Malaysia itu memang top 20 university. Saya lama di Malaysia dari tahun 2008, Profesor Desinta dari tahun 2003, semua orang tahu inti. Sangat populer, jadi bukan bukan universitas abal-abal, resources-nya pun banyak sekali. Jadi teman-teman akan masuk ke ekosistem yang luar biasa dengan beasiswa yang luar biasa karena memang 100% tuition fee dan 100% biaya kuliah itu memang tidak ada. Dan publikasi Scopus pun didanai. Tadi kita udah dengar ya dari Profesor Desinta. Karena banyak sekali PhD dan Master by Research di negara lain itu sangkut, nggak bisa selesai lulus karena mahal biaya publikasi fee-nya ini. Itu bisa 30 juta, 40 juta. Bayangkan kalau harus 2 atau 3 gitu ya. Wah, itu harga satu mobil itu mungkin. Bisa harga 2 mobil gitu ya. Jadi ini didanai full, bisa full dari inti asalkan ikut guidelines inti. Tadi sudah diingatkan oleh Profesor Dr. Desinta harus ikut guidelines inti. Nah, untuk inti sendiri, statistiknya ada 13.000 international students dari 70 negara. Ini teman-teman Indonesia yang sudah dapat beasiswa inti ini di awal tahun. Dan tentunya ketika teman-teman masuk inti, teman-teman akan masuk multicultural, multi countries. Jadi memang bahasa Inggris sangat diperlukan dan ada English requirement memang, tapi tidak terlalu tinggi, sangat minimal dibandingkan dengan negara-negara lain. Oke, ini adalah study mode yang pertama. Jadi ada 2 study mode yang ditawarkan beasiswa. Study mode pertama adalah research yang kita diskusi hari ini. Sekarang open submission untuk September 2025. Ya. Apa saja yang ditawarkan? Ada Master Biotechnological Innovation and Application, Master in Health Science, khususnya fisioterapi, Master of Science in Data Science, Master of Science in Innovation and Technology, Master of Education in Learning, Design and Technology, kemudian PhD di sebelah kanan, Doctor of Philosophy di Data Science. Nah, Prof nih di Data Science kalau nggak salah tadi. Kemudian Doctor of Philosophy di Manajemen, Doctor of Philosophy di Education, Fintech, Financial Technology, Applied Physics, Information System, dan juga Innovation and Technology. Semua tuition fee fully funded, 100%. Teman-teman hanya bayar biaya IMJS fee untuk yang research ini Rp4.520. Kemudian ada deposit yang akan dikembalikan atau di-refund, jadi bukan biaya ya, deposit yang akan di-refund dan dikembalikan sesudah lulus kuliah, 6 bulan lah sesudah lulus kuliah. Jadi dipastikan teman-teman bisa tadi sistematik dan strategik untuk menyelesaikan tepat waktu. Kalau untuk master Rp10.000, untuk PhD Rp20.000. Kenapa sih harus ada deposit ini? Ini adalah tanda bukti keseriusan juga. Kadang-kadang kita sebagai manusia perlu digituin ya,
ada ketentuan supaya tidak lari gitu nantinya ya. Ya. Itu untuk keseriusan dan nanti akan dikembalikan 6 bulan sesudah lulus. Teman-teman bisa akses semua resources yang disediakan oleh INTI, tadi sudah dijelaskan juga oleh Profesor Dr. Desinta. Kemudian study mode yang kedua adalah yang coursework online distance learning. Ya, jadi teman-teman nggak perlu meninggalkan Indonesia, tidak perlu meninggalkan karir, tidak perlu Tidak perlu. meninggalkan bisnis, tidak perlu meninggalkan keluarga. Nah, saat ini dibuka Agustus dan Oktober ada 5 Doctor of Business Administration, DBA, Master in Business Administration, Master in Education Management, Master in Information Technology, dan Master in Science Construction. Untuk yang coursework online, itu bukan riset. Jadi, teman-teman akan belajar ada 10 sampai 12 modul yang akan diberikan, belajarnya online, ya, setiap malam. Satu modul itu biasanya 1 kali sampai 2 kali seminggu, selebihnya adalah assignment, kuis, kemudian assignment yang juga untuk grup. Yang ini full juga biaya tuition-nya, nggak ada exam, dan kemudian untuk IMJF fee itu Rp500. Jadi kalau yang research 4.520, kalau yang ini Rp500. Banyak yang tanya apa itu IMJF fee, silakan Google. IMJF adalah Education Malaysia Global Services. Ini adalah government body yang meregisterkan semua student internasional untuk urusan visa, memastikan kalian terregister secara resmi di kampus-kampus di Malaysia dan juga secara imigrasi. Ya, itu saja. Kemudian untuk kenapa perlu dipertimbangkan, satu, tidak ada batas usia. Saya tahu banyak yang datang ke saya bilang usia saya sudah mentok untuk dapat beasiswa yang lain, jadi tidak ada batas usia. Biaya kuliah dan ujian kalau ada 100% ditanggung, biaya publikasi Scopus didanai, tidak ada seleksi akademik ketat seperti beasiswa negara lain. Jadi tidak ada esai, tidak ada wawancara, tidak ada interview, hanya cek berkas. Syarat TOEFL atau IELTS minimal yang saya lihat, jadi tergantung prodi, ada yang minta 5,5, ada yang minta 6, ada yang minta 6,5. Jadi tergantung prodinya. Tentunya ini jalur cepat untuk ke gelar internasional, dan Malaysia menurut saya karena kita dekat, tiket pesawat pun murah sekarang ya. Kemudian tentunya kalau nggak meninggalkan keluarga itu tentu jauh lebih mudah. Tidak meninggalkan pekerjaan tentu jauh lebih mudah dibandingkan pergi ke negara-negara barat. Dan jaringan network student, dosen internasional, kemudian fellow researchers tadi banyak sekali, sudah disampaikan oleh Profesor Desinta. Nah, step by step prosesnya seperti apa? Submit dokumen sesuai dengan requirement, ya. Ada seleksi berkas dari universitas, nanti akan dapat letter of eligibility kalau terseleksi. Kemudian membayar biaya EMJS dan submit English requirement. English requirement yang diterima apa? Hanya IELTS dan TOEFL IBT. Kemudian akan mendapatkan letter of acceptance kalau semua satisfactory dan mulai kuliah. Jadi itu 6 tahapannya. Ada deadline submission untuk September yang research. Kita terima dokumen paling lambat dengan IELTS itu di 10 Agustus. Untuk yang coursework online ya di Oktober, kita akan terima paling lambat di 10 September kira-kira ya. Oke. Lalu syarat aja apa saja persyaratannya, dari CV, paspor aktif, ada application, ijazah transkrip, foto paspor, English requirement, dan memenuhi persyaratan prodi. Untuk teman-teman universitas yang sudah signing dengan INTI, sudah ada MOU, tidak perlu scan lagi, tidak perlu apply melalui scan ini karena akan di-handle semua satu pintu oleh Pak Nur Azli Sham. Untuk kalau di sini ada universitas yang belum signing MOU, boleh kontak langsung Pak Nur Azli Sham biar supaya signing cepet-cepet. Di luar itu yang belum ada aksesnya, silakan scan. Kemudian nanti akan dibantu juga oleh Mbak Retnowidi untuk lebih detailnya apa saja requirement dari prodi, dan kita akan guide end to end supaya dokumennya sesuai dengan requirement inti sampai teman-teman mendapatkan
letter of acceptance. Jadi itu yang bisa saya sharing. Oke, thank you waktunya, Prof. Dr. Desinta. Jadi, mungkin satu lagi pertanyaan, nih Prof, untuk menutup, sesi malam ini. Saya tahu Prof lagi liburan, harusnya waktunya dinner ini dengan keluarga. Ada dari Bapak Muhammad Reza, saya kebetulan studi S3 di UPI, Science Education, kebetulan ada paper bibliometrik SLR atau meta analisis sebagai salah satu bagian dari kerja awal disertasi saya. Apakah dosen inti khususnya education terbuka untuk berkolaborasi, memberikan masukan dan saran-saran? Menurut Prof? Iya, jadi ini maksudnya mau kuliah S3 atau gimana ya? Sudah Tapi kuliah intinya gini, S3, sudah kuliah S3 di Indonesia, tapi mau cari kolaborator sih sebetulnya dengan oh oke. Mm. Oh itu bisa, bisa dengan apa? Saya rasa kami ada satu profesor namanya Walton Wider, itu memang bidang dia bibliometrik. Beliau akan datang ke Bali bulan Agustus, saya sendiri juga akan ke Bali. Itu kalau misalkan mau datang ke apa namanya workshopnya beliau itu bisa. Nah teman-teman sekalian seperti yang saya bilang kadang-kadang chemistry jodoh-jodohan waktu gitu ya kalau ngubungin researcher bukan hanya dari inti tapi juga di negara lain itu memang kadang-kadang ada faktor untung-untungan juga. Saran saya nggak usah takut, hubungin aja. Katakan bahwa saya ada apa ide begini-begini mau mencari kolaborasi apa semuanya itu sangat memungkinkan. Kalau misalkan tadi yang bertanya itu apa di UPI ya. Nah, cek apakah UPI punya MOU dengan apa namanya dengan Inti. Cek itu dulu. Kalau misalkan ada, pakai jalur UPI. Insya Allah bisa. Ke saya dulu juga bisa. Mau kirim email ke saya boleh. Nanti saya apa namanya saya teruskan ke rekan saya yang berminat. Bisa kolaborasi itu terbuka kok. Bisa aja Mbak An, silakan aja. Ya, bisa silakan ya. Oke, terima kasih waktunya Prof. Mungkin satu tips terakhir buat teman-teman semua, Mhm. karena pasti Prof udah banyak sering lihat kesalahan-kesalahan ya. Baik untuk yang research terutama ya, baik master ataupun PhD, apa sih kesalahan yang selalu berulang dan bagaimana menghindarinya? Kesalahan yang berulang itu adalah mahasiswa kalau udah daftar, kemudian apa masuk program S2 atau S3, ketika mengalami kesulitan, dia malah menghindar dari supervisornya. Nah, ini yang selalu berulang. Walaupun udah dibilang supervisornya, kalau kamu ada masalah atau tiba-tiba lagi makan, tiba-tiba ingat supervisor, itu saatnya ketemu. Jadi ketemulah dengan supervisornya untuk cepat-cepat menguraikan masalah tersebut. Intinya komunikasi itu aja sih Mbak An. Pokoknya don't ever give up and use wise communication. Mau kita ups down itu supervisor nggak tahu pun nggak apa-apa kita manusia juga kok. Jadi saran saya ups down kalau kita ada progres kita ketemu, lagi buntu nggak ada progres kita juga ketemu. Jadi nanti bisa dapet apa auranya lah untuk tetap semangat istilahnya gitu Mbak An. Itu aja sih. Yang suka dilakukan Ya, gitu Mbak An, mahasiswa suka ngilang. Jadi suka kalau ngilang ya, udah mentok ghosting tuh, ya, udahlah nggak usah lah. justru malah Ghosting gitu ya, ghost, ghosting. justru supervisornya Supervisor di ghosting. ghosting. Luar biasa sekali Prof, sudah Itu sih kebanyakan 102 yang itu. Kalau yang lainnya sih sama. sama ya. Luar biasa Prof, congratulations untuk gold medalnya yang baru diterima. Kemarin juga saya webinar dengan yang Terima coursework kasih. Bapak Ade, udah dikasih tahu Profesor Desinta baru dapat gold medal gitu. Alhamdulillah, baik. Selamat, sangat membanggakan punya perwakilan Indonesia Profesor Dr. Desinta yang sangat produktif gitu ya, tidak dipertanyakan lagi, sudah 102 publikasi ilmiah dan sudah membimbing banyak mahasiswa-mahasiswa untuk bisa naik level nih gitu. Tapi memang ini adalah tantangan sendiri, jadi kalau ready, ayo inti sudah punya profesor-profesor hebat seperti Dr. Desinta dan ekosistemnya sudah ready buat teman-teman gitu ya. Mungkin terakhir sebelum kita tutup Betul sekali. boleh foto bareng yang ada Boleh, silakan. ya yang ada di studio, yang ada di studio bisa buka videonya kita ucapkan terima kasih
dengan Dokter Desinta yang sudah meluangkan waktunya walaupun lagi libur nih untuk mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Baik, oke, ini gimana caranya ya foto yang biar yang oke, dibuka dulu deh, dibuka dulu. Yuk, yuk 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 yuk. Banyak yang hitam-hitam nggak enak kelihatannya dok, Prof. Nah, ada. Ah, ayo, yuk. Oke. Ready ya? Satu, dua, tiga. Satu kali lagi boleh? Satu, dua, tiga. Oke, yang hadir di studio boleh kalau mau mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Desinta bisa unmute. Terima kasih, Prof. Banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Prof. kasih, Prof. Terima kasih banyak Profesor Dr. Desinta untuk waktunya yang luar biasa. Saya doakan Prof selalu sehat supaya banyak lagi mahasiswa-mahasiswa yang bisa dibimbing. Kemudian target-targetnya tahun ini mungkin saya nggak tahu ada berapa lagi Scopus yang mau dipublikasi, bisa lancar, semuanya lancar ya Prof ya. Amin, insya Allah. Doanya sama juga untuk Mbak An, sukses juga sama timnya. Terima kasih Profesor Dr. Desinta. Terima kasih semua audiens yang sudah hadir, baik di studio maupun online. Saya akan kirimkan rekamannya baik melalui email yang sudah registrasi lewat email atau nanti juga lewat WhatsApp group kalau untuk yang sudah MOU dengan Inti. Terima kasih semuanya, selamat malam, selamat beristirahat. Kembali besok ya, Senin aktif kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aan Sriani undur diri.